uangnya sudah kubawa. Lepaskan anakku. Tianqi, kau tidak apa-apa? Tentu saja baik-baik saja. Tapi nasib buruk akan segera menimpamu. Apa maumu? Ada masalah apa? Hari ini adalah hari kematianmu. Saat kau putus dengan Lily 5 tahun lalu, harusnya kau tahu ini akan terjadi. Hanya demi cewek panggung itu, kau mau nyawaku? Ini konyol. Lily bukan cewek panggung. Dia terpaksa. Kalau bukan karena kau, dia takkan bekerja di klub. Untuk apa dia kerja di klub malam? Sadarlah, dia tak mencintaimu. Dia cinta uangmu. Dia bukan untukmu. Kau berbau uang. Kau yang hanya melihat uang. Mana mungkin kau pahami cinta kami? Aku berbau uang? Jika aku tidak cari uang, bisakah kau hidup mewah begini? Makanan, pakaianmu, semua kuperoleh pelan-pelan. Bahkan tanpa kau. Dengan bakat bisnisku, hidupku akan sama. Sementara kau, sampah perusak kebahagiaanku. Pantas mati. Wah, baik. Angkat dia. Pergi ke neraka. Jika Chu Tianqi bisa kembali ke 5 tahun lalu, aku pasti biarkan kau sendiri. Lebih baik kulihat kau dengan cewek meja itu bahagia. Bisakah kau bahagia? Ya, Chu Tianha, tak pantas kau perlakukan aku begini. Kau hanya ingin aku sengsara sepertimu, kan? Orang sepertimu. Pantas ibuku selingkuh, dia tak mau lagi padamu. Apa yang terjadi? Aku terlahir kembali 5 tahun lalu. Kau tua bangka. Kenapa dulu tak peduli kami saat masih kecil? Sekarang tiba-tiba mau peduli? Tak penting. Urus ITU juga. Tak perlu khawatirkan aku dan Lily. Terakhir kali terjadi di hari seperti ini. Kupaksa pisahkan dia dari wanita di panggung. Chu Tianqi. Seberapa mabuk kau oleh gadis panggung itu, hingga jadi begini? Omong kosong. Lily, dia bukan gadis panggung. Bukti sudah jelas di wajahmu, kau masih terobsesi. Berdasar investigasiku, dia bergaul dengan banyak pria saat di panggung. Bahkan kecanduan judi, punya utang besar. Dia sudah jadi sampah. Itu juga karenamu, orang tak kabur. Aku tahu keluarganya bermasalah dan punya tanggungan, hingga menghalangi hubungan kami. Dia terpaksa jadi gadis panggung. Dipaksa olehmu, orang tua. Kau memang tak bisa dididik. Tak ada obat untukmu, si sok elit. Beri aku uang, orang tua, akan kulunasi utang Lily. Chu Tianqi, jika terus terobsesi, aku putus hubungan ayah anak denganmu. Tak akan kau dapat sepeser pun. Coba saja kau berani. Kau tua yang kejam. Aku tahu Lily butuh uang darurat. Kau paksa aku seperti ini, ya? Ku beri satu kesempatan untuk memikirkan. Putuskan hubungan dengan wanita itu. Aku akan beri dia uang. Bantu lunesa utangnya. Buat dia lenyap. Jika tidak, aku tak akan anggap kau anakku. Baik, aku janji. Nah, begitu. Kau calon penerus grup Jianghe. Wanita macam apa yang kau mau? Ngapa buang waktu dengan gadis panggung? Chu Tianqi, di kehidupan sebelumnya, kukira kau paham niat baikku. Tak kusangka akhirnya kubunuh olehmu. Tua bangka, sok abadi. Tak sibuk kah? Sudah berbilang tak jumpa? Ini rumahku 5 tahun lalu. Aku terlahir kembali. Lily belum meninggalkanku. Tua bangka, mau pakai skenario putus lagi? Memaksa aku putus dengan Lily? Ku beritahu, mustahil, hubungan ini takkan putus. Jika kau tak mau aku jadi anakmu, aku pun tak mau anggap kau ayah. Ternyata dia juga telah terlahir kembali. Chu Tianqi, kau benar-benar ingin putus hubungan denganku? Tentu saja, sampah sepertimu hanya akan menghambat kebahagiaanku. Aku tak akan mungkin putus dengan Lily kali ini. Baik, jangan menyesal nanti. Tak ada sepeser pun untukmu setelah putus hubungan. Kau tak lagi jadi anak emas keluarga Chu. Kau kira aku peduli uang kotormu? Aku jenius bisnis. Kini aku terlahir kembali. Buat uang jadi mudah? Hahaha. Baik, tanda tangani. Sudah siap untukku, benar? Kalau begitu aku turuti keinginanmu.
Mulai hari ini, kita tak ada hubungan lagi. Jangan coba mengatur hidupku lagi. Ketangguh kau mati dalam kesepian. Hari kau mati tanpa yang mengurus jenazahmu. Ketua, buat pengumuman. Aku putus hubungan orang tua anak dengan Chu Tianqi, dan batalkan warisan Chu Tianqi di grup Jianghe. Mengerti. Lagi-lagi, semua kartu banknya sudah dibekukan. Mulai hari ini, Chu Tianqi dilarang mengakses dana dari grup Jianghe. Ya. Chu Tianqi, kali ini, aku memilih untuk melepasmu. Aku ingin lihat tanpa bantuanku. Bisakah kau sukses? Bos Wang, main lagi lain kali. Pasty lain kali. Hey, Bensi. Sampai jumpa. Lily, akhirnya kita bisa bersama selamanya. Sanggu, ayahmu setuju kita pacaran? Lupakan si tua keras kepala itu. Aku sudah bukan anaknya lagi. Kojila, bukan anak Chujong. Bagaimana kita bisa bersama? Kamu tidak mencintaiku karena statusku sebagai putra tertua keluarga Chu? Aku tentu mencintaimu, tapi kamu juga harus mengerti, aku punya banyak utang. Kalau kamu putus hubungan dengan ayahmu, bagaimana bisa melunasinya? Masalah uang, jangan khawatir. Chu Jianghe si tua bangka itu, dia cuma beruntung. Sekedar dapat sedikit uang. Akulah jenius investasi sejati. Sungguh hebat, Chengsi. Aku tahu pilihanku benar. Setelah utangku lunas, kita akan menikah. Kehidupan sebelumnya. Investasi pertamaku dulu. Pilih Jiangnan Securities. Hasilnya sahamnya naik drastis. Untung 10 kali lipat. Di hidup ini akan kucoba lagi. Buktikan pada si tua itu. Minger, biarkan kami masuk. Pak Hu bilang, orang tak berkepentingan dilarang masuk. Apa aku orang asing? Aku putra ketua Jianghe Group. Berani-beraninya kalian menghalangi. Kalian ingin dipecat? Aku tak punya anak sepertimu. Hubungan ayah anak kita sudah putus. Ngapain kamu masih di sini? Aku kemari untuk, tentu saja uangku. Dasar orang tua, kenapa blokir kartuku? Kembalikan uangku. Uang, makanan, pakaianmu, semua dariku. Sekarang kita sudah bukan keluarga. Aku berhak ambil kembali. Jia sengaja menggalangi investasiku. Tunggu saja, nanti kalau aku sukses, akan kubalas perlakukanmu. Keluarkan mereka. Ya, siapa yang berani? Jangan senang dulu, uang bukan masalah. Aku bisa bantu Tianqi. Dong Lily, uang yang kamu pinjam dariku dulu sudah mencapai jutaan. Sekarang berani pinjam lagi dariku? Haha, Bang Qiang, ini bukan aku yang mau pinjam, tapi dia. Bang Qiang, apa kabar? Dasar pengecut, berani pinjam uang dariku? Haha, Bang Qiang tak tahu ya, dia anak ketua Jianghe Group. Takut dia tidak bayar? Aku butuh pinjam uang untuk investasi. Nanti kalau sudah untung, akan kubalas 2 kali lipat. Uangnya di sini, tanda tangan kontrak. Jengga, si Baker Black Lake, siapapun lu, gua nggak peduli. Ayamu Li Gongpen, kalau uang tak kembali, gua potong tangan lu. Tenang, Bang Qiang. Pak Chu, kabar terbaru. Chu Tianqi pinjam 1 juta bunga diinvestasikan ke saham Jiangnan Securities. Chu Tianqi, hidup lagi? Memang kau tak pernah berubah. Pak Chu, saham Jiangnan yang dibeli Tuan Tianqi adalah saham short, bisa anjlok. Ini investasi pertama Tuhan. Jangan sampai rugi bikin dia down. Kalau begitu. Danai 500 juta dari Jianghe Group. Dorong saham naik. Berapapun biayanya, investasi Tianqi harus sukses. Mengerti? Pak Hu. Kita perlu alokasikan dana untuk bantu Chu Tianqi. Bantu investasinya sukses? Bantu? Gua malah akan memberi pelajaran ke Chu Tianqi. Naikkan harga saham kosong. Tarik dana saat puncak siang. Lalu hantam harganya ke titik terendah. Paham? Tuan Chu, duduk. Tuan Chu, Sijue Permintaan Anda telah membeli banyak saham sekuritas Jiangnan. Sekuritas Jiangnan tidak cukup kuat, akan merosot. Ingat,
Setelah kita menaikkan harga saham, kita harus melakukan divestasi sebelum siang. Jangan serakah. Saya mengerti, Tuan. Orang tua, kau hanya mata duitan, ya? Baru saja mengusirku dari rumah kemarin. Tak sabar beli saham hari ini, kan? Chu Tianxi, bagaimana kau bicara pada Tuan Chu? Kau punya hak bicara, jalan kecil. Kau berkeliaran di sekitar barang tua ini tiap hari. Kalian berdua, mungkinkah mengembangkan cinta senja? Tidak masuk akal. Chu Tianqi, kau di sini untuk membuat keributan? Sebaiknya kau pikirkan dulu, bagaimana kau bayar rentenir 1 juta MU? Orang tua, kenapa kau budget pellet sekarang? Hanya 1 juta. Itu hanya uang sakuku sebulan. Ini 1 juta untuk Tianci kita. Hasilkan kembali dalam sehari. Barang tuaku bilang, aku sudah beli saham di Sekuritas Jiangnan. Hari ini kubuktikan bakat investasiku padamu. Bakat investasi? Kalau begitu, aku ingin melihatnya baik-baik. Saham dibuka. Sekuritas Jiangnan punya momentum besar. Mulai meroket. Naik lagi. Aku berhasil. Aku bisa. Kamu lihat, aku sukses. Benar-benar naik drastis. Harus dapat berapa lagi? Kenaikannya sudah 2 kali lipat. Sebentar saja, kita dapat 1 juta hahaha. Ini baru permulaan. Nanti bisa dapat lebih. Haha dasar bocah. Tak nyaman lihat kesuksesanku, tapi harus kuucapkan terima kasih. Kalau bukan karena kamu sakiti aku, bakat investasiku tak akan ketahuan. WKWKWK. Investasi tak sesederhana itu, kan? Untuk orang sepertimu, tentu saja sulit. Tapi bagi jenius investasi sepertiku, investasi dan cari uang itu mudah. Bodoh, saham itu tak stabil. Kamu cuma andal keberuntungan. Untuk untung sedikit, sok jadi jenius investasi. Dasar cemburu, ya? Aku dapat 1 juta dalam waktu singkat. Uang segini saja. Summer hidup, takin kau dapat. Belum tentu. Mungkin dia urus barang tua ini. Bernalai Juton. Sudah, Chu Tianqi, Jangan salahkan aku nanti. jual sahamnya sekarang. Masih belum terlambat. Dijual? Ini baru mulai naik. Masa dijual? Dasarku. Kau cemburu kami untung, kan? Dasar kau, kamu tak paham investasi. Dengar baik-baik. Saham ini akan naik 10 kali lipat. Minta kami jual sekarang? Haha, lucu sekali. Nasihat baik tak didengar. Xiao ya, jual semua saham kita. Ya, laporkan ke Skibi ke Tuan Tiu. Kami pegang 50 juta saham Jiangnan Securities. Sudah terjual semua. Apa? 50 juta saham terjual? Saham Jiangnan Securities dijual 10 yuan. Kami jual 50 juta, totalnya 500 juta. Apa? 500 juta? Tianci, kita kerja keras cuma dapat 1 juta. Investasi dan manajemen keuangan. Visi itu penting, tapi modal juga penting. Kau kerja keras 1 juta pun tak bisa hasilkan. Apa yang kau banggakan? Bukankah kau beli saham ini denganku? Kalau tidak, mana bisa dapat 500 juta? Artinya, kami dapat setengah dari 500 juta. Konyol sekali. Sebelum kau datang, Tuan Chu sudah beli Jiangnan Securities. Kenapa kami beli darimu? Kau juga optimis soal saham ini. Tapi kau keluar terlalu cepat. Investasi macam apa dengan keberanian begitu? Kata Tianci, saham ini untung setidaknya 10 kali lipat. Itu baru 2 kali lipat. Pergi kalian, kau sudah pikun. Hahaha. Kalian tak ada harapan. Ayo pergi. Berani. Kau mau apa? Aku ingin kalian tetap di sini. Saksikan keberhasilan investasiku, agar kalian menyesal. Permisi, investasi 1 juta kecilmu tak menarik. Hanya punya sedikit uang bau, berani meremehkanku? Akyang, saudara, bisa pinjamkan aku 1 juta? Tidak, 2 juta. Kau gila? Apa ini ATM ban? Hei, tidak, saudara Kiang, aku dapat 1 juta. Pinjami aku uang, aku gandakan dan kembalikan padamu. Baiklah, aku percaya lagi. Jika uang tak dibayar, kau tahu akibatnya? Oh. Belikan aku saham 2 juta Jiangnan Securities. Hei tunggu, sajaku akan jadi 30 juta dolar. Tunggu saja dan irilah padaku. Keras kepala. Ku bilang pergi, kau kubur bakat investasiku 20 tahun. Kalian berlutut dan minta maaf padaku. Tanpa halangan dari kalian, kami sudah kaya. Aku kubur bakat investasimu, Chu Tianqi. Kau paham investasi? Pasar saham Jiangnan berfluktuasi. Harga saham Jiangnan turun drastis. Apa?
Tidak mungkin. Bagaimana bisa jatuh? Tianxi. Bukannya kamu bilang saham ini cuma naik? Fluktuasi kecil, pasti cuma gejolak kecil. Saham Jiangnan terus turun, hampir kembali ke harga awal. Tianqi, cepat jual sahamnya. Kalau terus turun begini, kita akan rugi besar. Diam kau, dasar wanita bodoh. Ini cuma penurunan sementara. Pasti akan naik lagi. Chu Tianqi, kamu masih ngotot? Ada apa sih bajingan? Kamu ngerti investasi? Berani-beraninya bilang aku gagal. Saham Jiangnan masih turun. APA. Harga saham Jiangnan turun di bawah 50%. Masih terus turun. Masih turun terus. Tianqi, buruan jual sahamnya. Uangnya kan pinjam dari Kang Qiang. Kalau tidak bisa dikembalikan, dia takkan melepaskan kita. Tapi sekarang sudah hilang separuh. Sekarang dijual pun, tetap tak cukup bayar utang. Lalu harus bagaimana? Lily, perkiala. Ini cuma turun sementara. Selama kita tak jual, nanti pasti naik lagi. Naik lagi? Chu Tianqi, ingat yang aku ajarkan. Saham ini jelas saham short tak berbasis. Kau pikir masih bisa naik? Kenapa tak mungkin naik lagi? Jangan menggurui aku. Kamu cuma pecundang beruntung. Tak pantas mengajari investasi. Berita terkini, saham Jiangnan jatuh limit. Harga saham Jiangnan tinggal 1/10. Apa? Apa? Turun drastis. Semuanya berakhir. Di kehidupan sebelumnya tidak begini. Dulu aku untung dari saham ini. Itu kamu? Pasti gara-gara kamu, dasar tua bangka. Kalau tidak, kenapa sahamku bisa turun? Chu Tianqi. Berhenti berdingkes seperti anjing gila. Jual beli saham itu bisnis biasa. Nilai sekuritas Jiangnan puluhan miliar. Tahu berapa banyak uang untuk kendalikan saham ini? Kau pikir pantas aku habiskan uang sebanyak itu? Kenapa tidak panas? Orang tua ini punya niat jahat. Untuk balas dendam padaku, dia rela keluarkan uang berapapun. Tepat sekali. Kalau kalian berdua tidak ikut campur, kami pasti untung dari investasi ini. Berhenti tidak masuk akal. Dasar binatang kecil, ini bukan tempatmu bicara. Chu Tianqi, apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Seharusnya aku untung 30 juta dari investasi ini. Ini semua gara-gara kalian. Aku jadi gagal investasi. Biar aku 30 juta. Bayar kau 30 juta, Chu Tianqi, alonji lagi. Kegagalanmu tak ada hubungannya dengan Tuan Chu. Tuan Chu tidak akan keluarkan banyak uang. Bantu kendalikan sahammu. Chu Tianqi, kau masih tidak sadar, ada masalah dengan kemampuan investasimu? Semoga investasi ini jadi pelajaran bagimu. Mulai lagi. Jangan lepaskan bajingan itu. Biar aku 30 juta. Kau mau lagi? Aku punya utang rentenir. Tidak bisa hidup. Atau kita mati bersama? Bagaimana? Dasar serigala bermata putih, kau mau memukulku? Akan kepukul kau hari ini. Hari ini kau kubikin babak belur. Aduh. Tianxi. Kak Qiang, kenapa bapak kesini? Tentu saja menagih utang. Sudah kudengar, 3 juta yang kau pinjam habis di pasar saham. Ludes tak bersisa. Cepat kembalikan uangnya. Kak Chong, biar saya jelaskan. Ini cuma salah perhitungan. Orang tua ini yang merusak rencana saya. Tolong pinjami saya lagi, Kak Chong. Pasti bisa balik modal. Benar, Kak Kia, kasih kami kesempatan lagi. Iya. Bangsat kau. Kau anggap aku bodoh ya? Jangan selagon aku kalau. Saudara-saudara, dia bilang apa waktu minjam uang? Kalau tak bisa bayar, potong kakinya. Tunggu apa lagi? Lakukan. Tunggu dulu, saya benar-benar tak punya uang. Kasih waktu beberapa hari. Bukan anak Chu Jianghe, orang Turki Law Timur, masa tak punya uang? Suruh ayahmu yang bayar. Ini, ayah. Permisi, saya sudah bercerai dengan Chu Tianqi. Tak ada hubungan lagi. Biarlah dia bayar sendiri. Dasar kurang ajar, berani-beraninya menipu aku. Kau sudah putus hubungan dengan Chu Jianghe, berani pinjam uang dariku? Hidupmu sudah bosan? Chu Jianghe, kau masih manusia? Aku anak kandungmu. Lihat keadaan saya sekarang. Mau dibunuh mereka, ya? Orang kaya memang kejam. Arimotak makan anak sendiri. Tuan Chu, mau bayar atau tidak? Kamu mau bayar dia atau tidak? Hei, bicara padaku. Chu Jianghe, dasar orang tua. Kamu mau bayar aku?
Jutaan ini untuk orang kaya seperti kalian. Bukankah ini cuma setetes air di ember? Memang makin kaya orang, makin pelit. Pelitnya sama anak sendiri. Chu Xian tak memberimu hormat. Sombong. Sampai sekarang masih tak mau menyerah. Aku takkan membayarmu. Aku juga tak punya anak durhaka sepertimu. Dasar tua, berani-beraninya mukul aku. Aku menyesal tidak memukulmu lebih cepat. Membuatmu menjadi seperti ini. Tuan Chu, yakin tak mau bantu anak ini bayar utang? Orang harus bertanggung jawab atas kesalahan. Apa yang dia alami sekarang. Semua ini salahnya sendiri. Ayo pergi, Chu Jiang, Chu Jiang, Chu Jiang. Kalau begitu, saudaraku panggil aku. Tidak, tidak. Baik-baik. Kasih mereka waktu. Mati, siapa yang akan bayar? Dengar, ku beri waktu 1 bulan lagi. Kembalikan uangku plus bunganya. Ingat, apa yang kalian lihat? Ayo pergi. Apa yang harus kulakukan, Tianqi? Waktu 1 bulan. Di mana kita cari jutaan untuk dikembalikan? Tarik investasi. Kali ini investasi kita gagal. Utamanya karena si tua Chu Jianghe. Bakat investasiku tak ada masalah. Makanya aku mulai bisnis. Begitu aku tulis rencana proyek, pasti dapat investasi. Tak cuma bisa bayar utang. Kita masih bisa kaya, hahaha. Kehidupan sebelumnya, saya didirikan Dingseng Real Estate dengan pendanaan Chu Jianhe. Menjadi perusahaan real estate terbesar di Donghai. Dalam hidup ini, selama saya dapat menarik investasi, kami dapat menciptakan kemakmuran estate. Ulangi kesuksesan hidup saya sebelumnya. Investment Conference akan diselenggarakan dalam 2 hari. Saya perlu menyelesaikan rencana bisnis sebelum konferensi investasi. Menarik investasi di konferensi investasi. Proyek ini menggantung sementara, proyek lain, tindak lanjut. Okay, Mr. Chu. Ayah, Anda sudah bekerja keras memiliki cangkir teh. Kehidupan sebelumnya, saya menaruh semua energi saya untuk budidaya Chu Tianqi. Tapi menaikkan serigala bermata putih. Saya tidak menyangka ini. Akhirnya, ternyata putri saya yang telah diabaikan. Paling mengkhawatirkan tentang saya. Ayah. Anda memegangnya. Nanti saya telepon mobilan. Ayah, saya tidak bisa hidup abadi, ayah. Hujan ringan. Ayah harus memberikan kompensasi dengan baik dalam hidup ini. Xiaoyu. Ingin belajar berbisnis dari ayah? Tentu saja saya melakukannya. Dad, but, tidakkah Anda bilang bahwa tidak berguna bagi anak perempuan untuk belajar berbisnis? Ayah salah sebelumnya. Gadis dapat memulai bisnis juga. Mulai hari ini, Anda ikuti saya untuk mempelajari pengetahuan mengenai bisnis. Bagus, terima kasih ayah. Tak kusangka Xiaoyu punya bakat bisnis sehebat itu. Waktu itu, aku benar-benar buta mata. Tuan Chu, Nona memang berbakat di bisnis. Ini hanya beberapa contoh bisnis yang kujelaskan singkat. Dia langsung paham. Tidak, ini semua diajarkan ayah dan kakak Xiaoya. Xiaoyu. Teori saja tak cukup untuk investasi ini. Harus dipraktikkan ilmunya. Tuan Chu, maksudnya biarkan Nona praktik langsung? Baik, saya ke perusahaan sekarang. Ambil modal awal untuk memulai bisnis. Bantu Nona memulai usaha. Tunggu dulu, di kehidupan lalu, dana grup Jianghe akan kugunakan. Subsidi penuh untuk industri Chu Tianqi, bentuk Dingseng Property. Alhasil, industri properti butuh dana besar. Tak hanya membebani grup Jianghe, tapi juga membuat Chu Tianqi ekspansi buta. Mereka anggap kesuksesan usaha hanya dari diri sendiri. Kali ini tak boleh ulangi kesalahan sama. Grup Jianghe punya dana melimpah. Dengan modal sebanyak ini memulai bisnis. Kesuksesan pasti mudah tercapai. Xiaoyu juga tak akan terlatih. Bahwa 3 hari lagi Donghai adakan konferensi investasi. Xiaoyu, buat rencana bisnis detail. Lihat apakah bisa menarik investor di sana. Selesaikan bisnismu secara mandiri. baik, akan kucoba. Ayah percaya padamu. Baik. Tulis beberapa malam. Akhirnya selesai. Dengan rencana ini, saya pasti akan dapat menarik investasi di pertemuan promosi investasi.
Tianqi, lihat siapa yang ada di sini. Saudara mertua. Wen Cheng ada di sini. Duduk santai. Saya ingin beli bahan makanan sekarang. Ketika saya kembali nanti, saya akan memasak dan menggeber Anda secara langsung. Okkan. Siap. Duduk. Hati-hati di jalanan. Mbak, kok Anda gak patah dengan sampah ini, Kak? Dia gak uangnya? Hai Jangang Khawati. Lagi pula, tugasnya adalah Chu Jianhe, pria terburuk di Laut Tiongkok Timur. Saya selalu merasa seperti dapat menukarkan lebih banyak uang di atasnya. Chu Jianghe, apakah dia sudah lama dipotong dengan sampah ini? Chu Jianhe hanya memiliki satu anak. Warisan tidak hanya akan tersisa untuk dia pada saat itu. Oh, cukup bagus. Dan Chu Tianqi mempersiapkan rencana bisnis ini 2 hari. Siap untuk pergi ke konferensi promosi investasi, untuk menarik investasi. Jika Anda mendapatkan investasi, nanti uang masuk lagi. Rencana rekrisi real estate Dingsheng. Misalnya, saya belajar arsitektur di universitas. Saya belum tahu bagaimana menulis tesis kelulusan saya. Hei, mengapa Anda tidak belajar dari saya? Masuk. Ayah? Ini edisi pertama rencana bisnisku. Silakan dilihat. Jika tidak ada masalah, aku akan menyerahkannya. Rencana kewirausahaan internet, aplikasi video pendek layar vertikal. Dongin. Menurut pengamatan, proyek real estate di industri properti, mulai bisnis butuh modal besar dan sumber daya, risiko berlebihan, dan walau properti sedang panas, ada tren penurunan. Jadi, aku pilih jumlah uang. Industri internet dengan sedikit permintaan. Kamu yang membuat semua ini. Oh, Ini hanya beberapa tahun dari sekarang. Video pendek dongin nasional populer? Ternyata ini rencana Chu Xiaoyu. Apa putriku seorang jenius bisnis? Kupikir proyekmu sangat menjanjikan. Jangan khawatir, bahkan di konferensi investasi, tak seorang pun suka proyekmu. Ayah tetap akan investasi di proyekmu. benarkah? Terima kasih, Ayah. Manajer Liu, ini setelah penyaringan, daftar proposal unggulan. Fokus ke grup Dingsheng of video pendek dongin. Dua rencana bisnis ini, menurutku acara paling menarik di konferensi ini. Manajer Liu, lihat tesis kelulusan ini. Ya, setelah diperiksa, kami menemukan properti Dingsheng milik Chu Tianqi. Isi rencana bisnisnya sangat cocok dengan isi tesis kelulusan ini. Diduga plagiarisme. Keterlaluan. Konferensi kita selalu minta orisinalitas. Beraninya dia plagiatir terengga. Kita diskualifikasi dia dari konferensi investasi. Jika dia dapat 1 sen pun dari konferensi ini, itu tidak adil bagi pengusaha lain. Menjadi. Konferensi investasi hari ini cukup ramai. Halo, ini rencana bisnis saya. Silakan dilihat. Semoga konferensi ini dapat investasi besar. Ini buku perencanaan kreatif saya. Silakan dilihat. Ah, tidak, kami tidak tertarik dengan itu. Ayolah. Jo, bukankah itu putri sulung grup Jianghe? Kakak, kenapa kamu di sini? Siapa kakakmu? Aku tidak punya adik pemboros sepertimu. Aku dan Chu Jianghe yang tua itu, hubungan ayah dan anak sudah putus. Kami bikin lagi keluarga. Apa? Ayah sangat baik padaku. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Jangan sebut orang tua itu padaku. Bagaimana dia baik padaku? Dia hanya sampah yang ingin atur hidupku. Aku sudah lama ingin putus hubungan dengannya. Chu Tianqi, apa yang kau bicarakan? Kapan kau jadi berdarah dingin seperti ini? Aku berdarah dingin? Chu Jianghe yang bajingan itu. Aku putus hubungan dengannya. Aku tak ingin dia mengatur hidupku lagi. Itu benar. Kenapa? Orang tua itu tak setuju Tianqi jatuh cinta padaku. Kalian orang kaya tak ada yang beres. Kamu, tapi ayah, itu semua demi kebaikan anak-anak kita. Omong kosong, kau tertipu orang tua itu. Jika dia benar-benar baik padamu, tak bisakah dia langsung beri uang untuk investasi? Kau masih datang ke sini? Konferensi investasi macam apa ini? Tepat sekali. Kurasa orang tua itu juga tak baik padamu. Bodohnya kau terus membelanya. Itu lucu sekali.
Orang tua itu tak mau mendukungmu lagi, kan? Sangka menyedihkan. Dia tidak mau mendukungmu lagi, kan? Sangka menyedihkan. Haha, you can begitu. Ayah, ini untuk melatih pikiran bisnis. Secara khusus memintaku menghadiri konferensi investasi. Lagi pula, aku sudah dewasa sekarang. Seharusnya aku tidak membiarkan ayah menjagaku. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kau mengejakku? Kau bilang aku sampah yang dibesarkan Chu Jianghe, kan? Biarku memberitahumu sesuatu. Aku bisa hidup tanpa Chu Jianghe. Benar sekali, Ko Jalan Kessil. Juga pantas menghadiri konferensi investasi. Delusi bisa menarik investasi. Kenapa aku tidak bisa menghadiri konferensi? Lagi pula, aku pikir proyekku sangat menjanjikan. Hahaha, aku tertawa sampai mati. Kau gadis kecil, konferensi investasi macam apa yang ingin kau hadiri? Mau memulai bisnis apa? Biarku memberitahumu sesuatu. Bisnis adalah wilayah kami, para pria. Kau tidak punya bakat ini. Ah, Ko Jalan Kessil. Punya waktu untuk memulai bisnis? Lebih baik habiskan lebih banyak waktu menjilat ayahmu yang sudah mati. Mungkin dia juga bisa memberimu uang. Tidak bisakah perempuan memulai bisnis? Kau pikir kau ini siapa? Di kehidupan terakhirmu, hanya seorang yang tidak berguna. Makin sampai menanggapi. Orang yang berhasil memulai bisnis adalah aku. Orang sepertimu, datang ke konferensi investasi hanya buang-buang waktu. Benar? Sebaiknya kau cepat pulang. Pergi menangis pada ayahmu yang sudah mati hahaha. Pergi sana. Kembali. Apa yang kau lakukan? Ah, Jangan dengarkan omong kosong mereka. Bakat bisnismu jauh lebih tinggi dari Chu Tianqi. Jauh lebih dari Chu Tianzi. Hey buddy, apa yang kau bicarakan? Bakat bisnis apa yang dimiliki Jalang kecil ini? Apakah dia pantas dibandingkan dengan titipan Tuhan kita? Apakah putriku lebih baik darinya? Kau akan tahu saat konferensi investasi dimulai. Hah? Aku lulusan sekolah bisnis AS. Dia tidak pernah belajar investasi dan bisnis. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Rencana kewirausahaan app video pendek dongeng. Sampah macam apa ini? Juga dialokasikan untuk menarik investasi. apa salahnya dengan proyek video pendek? Menurutku proyekku sangat menjanjikan. Haha, kau sama bodohnya dengan barang rongsokan ini. Perusahaan internet yang mati setiap tahun. Entah berapa banyak. Era ini, industri real masih yang paling bisa diandalkan. Wanita ini memulai bisnis, hanya imajinasi, tidak relevan. Tidak bisa diandalkan seperti Tianqi kita. Jangan mempermalukan dirimu dengan sampahmu di sini. Menurunkan kelas konferensi investasi. Bagaimana jika proyek Xiaoyu menarik investasi? Jika proyek jeleknya bisa dapat investasi, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Bagaimana jika kau tidak bisa dapat investasi? Kalau begitu aku akan berlutut dan meminta maaf. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Katakan bahwa aku salah. Jianghe Group akan diadopsi ke namaku. Maka kelompok Jianghe akan resmi menjadi milikku. Chu Tianqi, kau benar-benar rakus. Mau ayah sujud minta maaf padamu? Apa kau masih manusia? Jika proyek ini tak dapat investasi, artinya dia bermasalah dengan penglihatannya. Jia menggubur bakat bisnisku. Kusuruh dia berlutut sujud minta maaf. Kenapa tidak? Benar, jika orang tua ini buta, perusahaan harus diserahkan ke Tuhan. Sampah tua ini harusnya sudah pensiun. Kau, kenapa takut? Jangan-jangan kau tidak percaya diri? Baik, aku janji. Baik, ketangga kau berlutut, sujud minta maaf. Orang tua, pergi. Ayah? Tenang, ayah yakin kau bisa. Hadirin, saya umumkan. Konferensi Investasi Inovasi Donghai resmi dimulai. Semoga pengusaha hari ini mendapat investasi yang memuaskan. Sekarang pengusaha pertama akan presentasi. Halo semua, kami membawa proyek baru tahun ini untuk Anda. Huruf 3 dimensi bercahaya. Masih sampah. Konferensi investasi ini akan berakhir. Jangan kecewa jika proyek tak terpilih. Teruslah berusaha. Kenapa proyekku belum dipanggil? Kau pikir sembarang proyek bisa ikut konferensi? Proyek sampahmu ini pasti sudah dicoret panitia sejak lama.
Apa omongan ngawurmu ini? Meski proyekku tak sempurna, tapi mustahil kau tak punya kualifikasi naik pak. Kau benar-benar menganggap diri penting. Ya, ini konferensi investasi, bukan tempat sampah daur ulang. Apa kau pikir proyek sampahmu ini bisa menarik investor di panggung? Ko. Ayamaka Mapayong Kopunya, Lalu Anak Makamapaini. Kau bangga bawa proyek sampah ke sini? Ha, Chutianki, Zombong APA lagi? Proyekmu juga tak dipanggil, bukan? proyekku belum giliranku dipanggil. Ini karena belum giliranku. Proyeknya tak dipanggil, itu karena proyeknya sudah dieliminasi. Apa kualifikasinya saingi aku? Maksudku, kau pikir pelacur kecil ini bikin sampah bisa menyaingi proyek surgawi? Baik, waktunya penuhi taruhan. Orang tua itu harus berlutut dan minta maaf. Chu Tianzi, jangan keterlaluan. Kau mau mengaku kalah? Kenapa harus sekejam ini? Anda, Tuan Chu, orang terkait di Laut Cina Timur ini tak mau malu di depan banyak orang, kan? Konferensi ini belum berakhir. Siapa dapat investor masih misteri. Dasar brengsek, kau kalah tapi masih keras kepala? Dengar baik-baik, jika tak mau berlutut, aku yang akan bantu minta maaf. Sekarang akan kimomken. Proyek terakhir konferensi investasi ini. Proyek paling menjanjikan kah? Chu Tianzi, kamu dengar ITU? Proyeknya belum diumumkan. Ini belum berakhir. Lepaskan ayah. Terus kenapa? Ini proyek terakhir. Ini acara puncak. Dengar baik-baik, ini proyek paling penting. Kau pikir proyek sampahmu ini layak jadi penutup? Dasar orang ini perlu sadar diri. Jangan sok jago, berhenti berhayal. Chutianki, yakin begitu? Proyek penutup ini bukan milik Xiaoyu. Tentu, karena proyekku belum diluncurkan. Sekarang tinggal satu slot penutup. Pasti milikku. Haha. Memo, kau pikir hasil si jalang ini, Pak Anugerah? Tua bangka, cepat sujud minta maaf. Nanti lihat saja berapa investasi yang akan kudapat. Lepaskan ayah. Aku minta maaf. Kau pikir proyek Xiaoyu lebih buruk? Apa? Kau anggap sampah itu bagus? Tahu kenapa aku putus denganmu? Karena kau, visimu cuma sampah bisnis. Mengubur bakat bisnisku. Entah keberuntungan apa yang kau dapat, hingga jadi orang terkait di Laut Cina Timur. Saya umumkan. Proyek penutup konferensi investasi ini adalah proyek video pendek Dongyin NN Chu Zaiawu. Apa? Itu tidak mungkin. Biarkan dia pergi, ayah. Bagaimana itu mungkin? Proyek sampah dia. Kenapa bisa jadi yang terakhir? Kau tak akan bilang proyek Xiaoyu sampah, kan? Sekarang, kami mengundang pengusaha Chu Xiaoyu ke panggung. Ayah? Silakan. Badan ayah masih kuat. Setidaknya, itu bahkan tak akan mengajari pemberontak ini. Oh, Silakan. Selamat, Anda lulus evaluasi semua investor. Proyek video pendek Dongin Anda mendapat peringkat tertinggi di antara semua proyek dan memenangkan penghargaan inovasi teknologi. Nona Chu, silakan berikan pidato penerimaan Anda. sebenarnya saya selalu merasa bahwa saya tak punya jiwa wirausaha. TAPI inilah saya. Orang yang paling saya syukuri adalah ayah. Tanpa dukungan dan dorongannya, saya juga tak bisa melakukan proyek ini. Putriku sudah dewasa. Dia mandiri. Orang tua, jangan terlalu berpuas diri. Ini belum memasuki tahap investasi. Proyek sampah jalan kecil itu, dia mungkin tak bisa mendapatkan investasi. Benar, orang-orang ini tahu jalang ini putri. Sengaja menjelatmu. Siapa yang mau membayar untuk sampah ini? Proses investasi berikut. Investor, adakah yang mau investasi di proyek Nona Chu? Saya 5 juta. Hei, ini proyek internet sampah tanpa wujud. Seseorang memilih 5 juta. Ada yang mau investasi di sampah ini? Lawang, APA kamu tidak pilih-pilih. Proyek yang sangat bagus. Kamu mau jadi investor 5 juta? Saya kasih 10 juta. Saya kasih 30 juta. Jangan rebut saya. Saya kasih 50 juta. Siapa yang masih merebut? Kalian semua gila, proyek internet sampah tidak layak untuk investasi kalian. Benar, sampah yang tak punya proyek fisik bisa menarik begitu banyak investasi. Pasti penipuan. Tuan ini, apapun dendam pribadi kalian, jangan ganggu jalannya konferensi investasi kami. Kalian yang gila, bodoh dengan banyak uang.
Kamu bodoh. Internet adalah tren masa depan. Saya pikir proyek ini sangat bagus. Terlalu terpaku pada industri nyata. Orang yang meremehkan industri internet, itulah yang benar-benar picik. Bagaimana dengan keamanannya? Kenapa tidak usir pembuat onar ini? Jangan halangi investasi kami di proyek ini. Saya bayar 100 juta untuk proyek ini. Apa? 100 juta? Bukankah ini Chu Jianghe, orang terkait di Laut Cina Timur? Dia juga tertarik dengan proyek ini. Pandangannya sangat tajam. Pantasan disebut Raja Bisnis Laut Cina Timur. Chu Jianghe sudah incar proyek ini. Kita tak bisa saing. Oh, Tuan Chu, apa beneran mau gelontor 100 juta untuk proyek ini? 1 miliar ini baru dana awal. Nanti saat aplikasi video pendek dongeng selesai, Jianghe Group akan tambah investasi. Proyek ini Keskivi ke depannya. akan jadi proyek utama Jianghe Group. Tuan Chu memang dermawan. Baik. Jujur saja, proyek ini adalah hasil kerja mandiri putriku Chu Xiaoyu. Saya bawa dia ke konferensi ini, agar investor bisa menguji proyeknya. Karena semua sepakat, ini proyek bagus yang layak didanai. Maka, pendanaan jadi tanggung jawab Jianghe Group. Ayah? Ayo Xiaoyu. Ini baru awal karir bisnismu. Masa depan Jianghe Group ada di tanganmu. Baik. Pantaslah, seperti ayah hebat anaknya pun berbakat. Putri Tuan sungguh luar biasa. Selamat untuk Tuan Chu. Nona Chu nantinya pasti akan jadi bintang baru di kamar dagang Donghai. Maka saya nyatakan, proyek penutup konferensi ini menjadi tanggung jawab Jianghe Group. Konferensi investasi resmi ditutup. Tunggu dulu. Proyek saya yang harusnya jadi penutup. Proyek saya bagus. Masa tidak memenuhi syarat? Jangan tidak masuk akal. Proyek Nona Chu sangat bagus. Itu bisa dilihat semua orang. Mengenai proyekmu yang tidak ada di daftar, sudah pasti tidak memenuhi kriteria kami. Mustahil. Aku jelas terpilih di kehidupan lalu dan menerima investasi. Tidak mungkin proyekku tidak memenuhi syarat. Pasti ada yang salah dengan konferensi ini. Ada yang mencurigakan. Konferensi kami menjunjung tinggi keadilan, prinsip keadilan, dan keterbukaan. Jangan menyebarkan rumor di sini. Satpam, usir mereka berdua. Tuan, silakan pergi. Jangan mengganggu ketertiban. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhku. Lepaskan aku. Lepaskan. Ada yang mencurigakan. Pasti ada hal mencurigakan. Manager Lu. Tuan Chu, Sebaiknya kita cari proyeknya. Tunjukkan pada semua orang. Biar dia minier sepenuhnya. baiklah, lepaskan dia. Karena Tuan Chu berkata begitu, akan kuberikan muka, akan kucari sekarang, rencana bisnis orang ini. Kau tua bangka. Jangan sok jadi orang baik. Jangan harap aku berterima kasih. Tianchi tidak lolos kali ini. Pasti gara-gara berkolusi dengan panitia, melakukan kecurangan. Chu Tianqi, aku tak membantumu. Aku hanya ingin kau kalah telak, agar kau menyerah sepenuhnya. Sebentar. Rencana bisnismu sudah datang. Entah dari mana asalnya. Tuan Chu, sudah ketemu. Pengusaha Chu Tianchi, rencana proyeknya diduga plagiat, dibatalkan oleh kami. Dan dilarang ikut konferensi selamanya. Apa ada yang salah? Manajer Liu, saya menulis semua rencana bisnis sendiri. Kenapa bisa dicurigai plagiarisme? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Menurutku kalian panitianya, berkolusi dengan Chu Jianghe, merancang untuk menjebak kami. Ya, ini pasti salah kalian. Di kehidupan terakhir, rencana bisnisku baik-baik saja. Kenapa bisa dicurigai plagiarisme? Aku tidak tahu rencanamu plagiat atau tidak. Tapi aku yakin itu tidak ada hubungannya denganku. Berhenti berdalih di sana. Apakah kau menipu orang lain? Tidak bisa membodohiku. Kalian pasti takut melihatku sukses. Itu sebabnya mereka menjebakku. Xu Tianxi, kenapa kau bicara begitu, ayah? Bahkan jika ayah memutuskan hubungan denganmu, tapi aku yakin ayah tidak akan menjebak. Kojalon Kessil. Jangan bicara untuk orang tua ini. Aku mengerti, dalam rencana menjebak kami, mungkin dengan partisipasimu. Kau. Chu Tianqi, biar ku beritahu sekali lagi, rencanamu itu plagiat. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan tidak tahu malu. HMPH, kau masih tidak mengakuinya? Siapa lagi yang menjebakku selain kau? Chu Jianghe, racun harimau tidak memakan anaknya. Orang sepertimu sama sekali bukan manusia. Kau adalah binatang. Chu Tianqi, kau sangat putus asa. Tamparan ini untuk Xiaoyu. Bah. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Orang tua, berani sekali kau memukulku? Aku bahkan belum lihat rencanamu dengan Xiaoyu. Apalagi plagiarisme.
Pikirkan sendiri, siapa lagi saat kau menulis rencana itu? Waktu aku buat rencana itu, aku di rumah Lily. Hei Kawabori, kau salah dan masih tak mengaku. Kan, kau masih menabur perselisihan di sini. Kau juga kirim air kotor ke wanita tua. Itu benar. Aku sangat cinta pada Lily. Bagaimana dia bisa bocorkan rencanaku? Jangan menjebaknya. Aku menjebaknya, dia tahu itu. Omong kosong. Tianchi, aku benar-benar tak tahu apa-apa. Kau harus percaya pada bagaimana bisa aku menyakitimu? Aku percaya pada Lily. Chuziang, biarku begitu. Aku sudah tahu kau tak suka Lily. Tapi kau juga tak bisa menjebaknya. Kau paneteng buas. Salah, jelas ini salah kalian berdua. Kenapa kau bergantung pada tubuh ayah? Salah kami, apa kau punya bukti? Jika tak ada bukti, bisa tunjukkan tak ada kaitan dengan benda ini. Aku belum selesai dengannya. Manajer Liu ingin bukti. Maka, periksa proyeknya. Artikel siapa yang kau tiru, mari kita lihat siapa yang bermasalah. Tuan Chu, rencana bisnis Chu Tianchi ditemukan, menjiplak tesis kelulusan ini. Penulis tesis kelulusan ini, Dong Wencheng. Dong Wencheng. Bagaimana mungkin? Dong Wencheng, bukankah itu adik Lily? Bagaimana bisa terjadi? Sekarang kau harus menyerah. Ini, Tianchi, aku sungguh tidak tahu. Kau bilang Wencheng itu baik. Kenapa dia menjiplak? Tianchi, jangan khawatir. Akan kuberi dia pelajaran setiba di rumah. Hei, selesai sudah. Semuanya hancur. Harapan pertamaku hilang. Aduh. Kak, akui kesalahanmu pada ayah. Bagaimanapun, kita pernah jadi keluarga. Aku yakin ayah akan bisa memaafkanmu. Hei, kau jalan kecil. Berhenti berpura-pura di sini. Maafkan aku, akan ku beritahu sesuatu. Ingin aku minta maaf dan berlutut padanya? Itu tidak mungkin. Chu Tianchi, kau sudah keterlaluan. Apa kau belum menyadari kesalahanmu, tidak mau berubah? Salahku, ini salahmu. Kau yang ingin mengendalikan hidupku. Kau mencoba merusak cintaku. Benar, bukankah orang kaya merendahkan kami? Kau pikir aku tak pantas bagi keluargamu? Miskin itu tidak mengerikan. Yang menakutkan kemiskinan tidak bekerja keras. Tapi aku jatuh cinta padanya. Hidup dengan menjual diri dan berjudi. Jangan mendidikku di sini. Akui kesalahan. Lebih baik aku mati di luar. Biarkan rentenir membacokku sampai mati. Aku takkan minta maaf padamu kapitalis. Baiklah, kuharap kau tak menyesal. Ini dia. Tunggu sebentar. Chu Tianchi, apa kau melupakan sesuatu? Taruhan antara aku dan kau belum selesai. Chu Jianghe, kau sudah membuatku sengsara. Sekarang kau mau mempermalukanku? Mau mengaku kalah, kau sendiri yang bilang. Hei, kau kan bos perusahaan besar. Kok bersaing dengan kami orang biasa? Kenapa orang kaya fisik sekali? Betul sekali. Aku tidak rewel, aku hanya ingin memberinya. Pelayaran yang tak terlupakan. Kau tahu apa yang paling kubenci darimu? Aku benci kau mengguruiku. Suruh aku berlutut minta maaf? Mustahil. Kau harus memikirkannya. Integritas penting bagi pebisnis. Semua pebisnis besar ada di sini. Jika kau batalkan kesepakatan ini, bagaimana kau bisa dipercaya lagi? Chu Jianghe, dasar tua bangka. Kau mengancamku. Kau memang Beijinggan, berani menarik ucapan di depan kami. Orang tak bisa berdiri tanpa kepercayaan. Aku takkan berbisnis dengannya lagi. Untung kami tak berinvestasi padanya. Oh, Kalau tidak, uang kita akan dilarikannya. Chu Jiang River. Oke. Aku mengaku kalah. Maaf, aku salah. Lebih keras. Aku tak dengar. Maaf, aku salah. Lebih keras. Maaf, aku salah. Nah, begitu. Semoga ini jadi pelajaran. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Rencanaku memang diplagiat dan ditolak, tapi kurasa proyekku bagus. Aku minta kalian berinvestasi padaku. Maaf, Aku minta kamu berinvestasi di proyekku. kenapa aku harus investasi di proyekmu? Di konferensi investasi kemarin, aku sudah investasi di proyek-proyek bagus. Cuma proyek sampah si jalan itu. Kamu pikir ini bisa menghasilkan uang? Sadarlah, sekarang tapi aku kasih satu kesempatan investasi untuk membantumu dapat untung. Tapi jangan sok tidak tak. Orang lain mau dapat ini tapi tidak bisa. Memangnya kenapa proyekku dibilang buruk? Apa aku salah? Mereka hanya karena dia orang terkait di Laut Cina Timur. Baru aku mau investasi ke kamu.
Kamu pikir diri jenius bisnis? Hanya orang bodoh seperti Chu Jianghe yang mau investasi di proyekmu. Kalian, Chu Tianxi. Proyekmu diduga plagiat, bahkan tidak lolos seleksi konferensi. Bisa apa proyekmu diklaim menguntungkan? Minta aku investasi? Plagiatnya itu kecelakaan? Berarti proyekku tidak bermasalah dong? Di kehidupan sebelumnya, aku sudah menempatkan aset terbaik, sampai jadi nomor 1 di Laut Cina Timur. Di hidup ini pasti aku sukses. Omong kosong. Proyekmu tidak layak diinvestasi. Mimpi mau aku investasi. Ini balas dendam, ya? Balas dendam pribadi. Sebagai investor di konferensi ini, tugas kami investasi di proyek unggulan. Tapi kamu malah balas dendam. Tidak investasi di proyek bagusku, malah pilih proyek sampah. Artinya Tianqi gagal dapat investasi. Ini semua salahmu. Aku minta panitia, kasih aku kesempatan presentasi proyek. Biar orang tua ini lihat, seperti apa proyek unggulan sejati. Jangan main-main di sini. Konferensi We Invest tidak akan pernah tunjukkan barang plagiat. Apa kau lebih suka aku presentasi proyekku? Kau masih takut proyekku tarik investasi? Kulihat penyelenggara konferensi investasi kau dan Chu Jianghe satu kelompok. Jangan fitnah kami. Manajer Liu, Tuan Chu. Kalau begitu, beri saja dia kesempatan. Biarkan dia menyerah sepenuhnya. Para investor yang terhormat, mohon evaluasi keadilan dan kejujuran Anda. Bukan karena kejadian kemarin. Itu mengaburkan penilaian Anda. Tuan Chu, tenang saja. Karena Presiden Chu sudah bicara, maka aku akan beri kau kesempatan. Lihat baik-baik, akan kutunjukkan apa yang membuat proyek benar-benar unggul. Kalau begitu, aku ingin lihat semuanya. Para investor yang terhormat, proyekku bernama PT Dinseng Real Estate. Targetkan real estate di Kota Baru Donghai. Semua orang tahu real estate selama bertahun-tahun, apakah berkembang pesat? Industri berkualitas tinggi yang terus naik. Aku yakin dalam 3 tahun, jadikan perusahaan real estate terbesar di Donghai. Rencana bisnis proyek ini sudah dikirim ke semua investor. Silakan putuskan sendiri untuk berinvestasi. Seseorang pasti akan berinvestasi padaku. Ini proyek fisik biasa. Bukankah begitu? Bisa dibandingkan dengan proyek internet curam. Dengan hormat, proyekmu seperti omong kosong bagiku. Maksudmu apa? Aku sudah bilang proyek sama sekali tidak bernilai investasi. Setuju? Dalam rencana bisnis tak ada poin menarik yang layak diinvestasikan. Rencana ini dibanding Putri Tench, bahkan tak bisa dibandingkan. Apa kalian paham investasi? Ini proyek properti terpanas saat ini. Bisa dapat untung stabil setelah investasi. Proyek bagus begini malah tak kalian dukung. Malapili, Siwanita Kesilini. Kalian benar-benar buta. Kami memang tak paham investasi, atau kalian yang tak bisa berbisnis? Industri properti seperti ini memang bisa dapat untung stabil, tapi butuh dana likuid besar. Kami sedang berinvestasi, bukan beramal. Mau cari dana sebesar itu dari mana? Benar, industri properti stabil, tapi investasinya terlalu besar. Lebih suka yang romantik proyek internet. Bahkan jika mau investasi properti, Lot China sudah banyak perusahaan properti mapan. Mengapa harus pilih startup kalian? Aku, Chu Tianqi. Cuma di kehidupan lalu aku mau investasi besar padamu. Kali ini kalian tak akan dapat dana. Bagaimana itu mungkin? Kenapa tidak ada yang mau investasi padaku? Di kehidupan sebelumnya, aku jelas sukses. Chu Tianqi, pergi sana. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Tidak ada yang mau investasi padamu. Omong kosong, proyekku jelas bagus. Kalian yang buta. Aku mengerti. Orang kaya pelit seperti biji wijen. Kalian tidak menyukai kami. Itu sebabnya mereka tak investasi pada kami. Kalian tak ingin kami menghasilkan uang. Jangan bicara omong kosong. Konferensi kami, setiap investor berkomitmen pada keadilan, sikap yang adil. Apa kalian bersikap adil? Jika kalian punya keadilan, seharusnya investasi di proyekku. Apa orang tua ini melarang kalian memilih? Apa dia? Chu Tianqi, jangan membuat masalah di sini. Lihat dirimu sekarang. Apa bedanya dengan anjing gila? Ini semua karena kalian. Orang tua ini memaksa saya. Kalian ingin mengambil harapan terakhirku? Kenapa kalian tidak mati saja? Bangun. Tidak ada yang memaksa kamu, hanya proyekmu. Tidak ada yang mau investasi. Siapa bilang? Aku investasi padanya. Ibio. Jauna. Zauna, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku tidak boleh ke sini? Untungnya aku ada di sini hari ini.
Kalau tidak, aku tidak tahu. Bagaimana kamu akan menindas anakku? Aku menindasnya. Mau tanya dia apa yang sudah dia lakukan? Apa yang kulakukan? Aku hanya jatuh cinta. Kenapa kau ikut campur urusan cintaku? Kau kuno sekali. Jatuh cinta. Apa kau pacaran dengan gadis normal? Bekerja di klub malam. Wanita dengan kecanduan judi. Aku tidak akan menghentikanmu. Kapan kau dijual olehnya dan masih menghitung uang untuknya? Omong kosong, jelas kau merendahkan orang. Lily baik dan ramah. Bagaimana dia bisa menyakitiku? Chu Tianqi, kau sangat putus asa. Aku mendukung anakku. Zaman apa sekarang ini? Apa salahnya dengan cinta bebas? Zhauna, ada apa denganmu? Kau menemukan berondong untuk selingkuh. Zirai, setengah dari hartaku. Aku ingin menyelesaikan urusan denganmu. Kenapa aku menceraikanmu? Orang sepertimu hanya melihat uang. Kau tidak tahu apa yang aku butuhkan. Benar, kau gila uang. Kau hiduplah dengan uang bomu itu seumur hidup. Setelah ibuku selingkuh, mencari seseorang yang lebih baik darimu. Ibuku seharusnya selingkuh. Orang sepertimu pantas sendirian selamanya. Bagaimana bisa kau sebut ayah seperti itu, kalau dia tidak kerja keras cari uang? Kalian berdua? Bagaimana kalian bisa hidup mewah begini? Dia cuma keluarin sedikit uang busuk untukku. Ngapain dia mengatur hidupku? Benar, dulu aku memang mencintai mereka. Dia yang menghalangi kebahagiaanku. Kenapa bilang aku selingkuh dari nyonya? Soal bagi-bagi hartanya, tapi selama bertahun-tahun, cuma untuk kerusakan mentalku. Hahaha, aku tak menyangka. Aku kerja keras cari uang selama ini. Agar keluarga kita hidup lebih baik. Nyatanya kalian berdua serigala tak tahu terima kasih. Hei, siapa serigala tak tahu terima kasih? Cuma habisin sedikit uang busuk. Akan kubalas saat aku sukses nanti. Nunggu kamu sukses? Mengandalkan apa? Proyekmu yang tak ada investor itu? Project anakku. Aku yang investasi. Kali ini aku datang dukung anakku. Dan investasi di proyeknya. Zhauna, kau memang hebat. Ambil uang hasil bagi-bagi dariku dulu. Untuk diinvestasikan ke serigala tak tahu terima kasih yang putus hubungan denganku. Aku tak mau anakku ulangi kesalahanku dulu. Terus dikontrol olehmu. Benar, tua bangka. Kau meremehkanku. Kau selalu halangi aku cari investor. Sekarang aku sudah dapat investasi. Tunggu saja kesuksesanku. Saat aku sukses kaya raya, akan kuhancurkan Jianghe Corporation MU. Biar kau berlutut seperti yang kulakukan hari ini. Omong kosong. Ayo, NAK, ibu percaya pada. Baik. Chu Tianqi, semoga kau sukses. Ayo pergi. $20 juta. Ini, Wencheng Lily, ini APA? Tianqi, kali ini salahku. Aku tak yakin dengan Wen Cheng. Biarkan dia mencuri rencana investasi. Dia hampir menggagalkan investasimu. Kusuruh dia minta maaf padamu. Kakak ipar, aku salah. Aku tak tahu itu rencana bisnismu. Tak kusangka itu sangat penting bagi aku, cuma ingin menyelesaikan tesis. Kakak ipar, maafkan aku. Sudahlah, lepaskan. Aku tak bermaksud menyalahkanmu. Tapi, kali ini, prosesnya agak berliku. Tapi yang penting, akhirnya aku dapat investasi. Tianqi, kau baik sekali. Cul du gars. Kau tak marah karena hal kecil ini, kan? Ngomong-ngomong, berapa dana investasimu? Ibuku memberi 20 juta penuh. Bagaimana jika perusahaannya sukses? Ada tambahan investasi? Bukankah kita sudah kaya? Uang ini akan kubuat usaha bagus. Membuktikan bakat bisnisku. Bilang ke si tua itu, Chu Jianghe, aku bukan sampah. Tianqi, aku yakin kau bisa. Ngomong-ngomong, Wen Cheng, kau lulusan arsitektur? Bagus kalau begitu. Jadi Wen Cheng jadi direktur utama. Lily, kau mengurus APA, urus keuangan. Apa? Wen Cheng jadi direktur? Cepat berterima kasih ke kakak iparmu. Makasih kakak ipar, hahaha. Mari kita bersama, buat perusahaan lebih besar dan kuat. Aku akan daftarkan perusahaan dulu. Hati-hati di jalan, ya. Akulah sekarang. Kubilang Chu Tianqi itu bodoh. Asal aku sedikit merayu dia. Dia pasti Si bodoh ini bukan hanya memaafkan kita dan menjadikanku manajer umum. Aku masih di bagian keuangan perusahaan. Jadi, keuangan perusahaan ada di tangan kita. Kak Kiang, apa yang kau lakukan di sini? Ada APA.
Tentu saja aku di sini untuk menagih hutang. Hutang judi yang kau punya pada dan 3 juta yang Chu Tianqi hutang padaku. Bunganya sudah bergulir jadi 10 juta. Cepat bayar kembali uangnya. Kak Tiang. Tolomberi Kami Beberapa Arilaji. Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Tidak punya uang? Kau bilang pada rentenir kau tidak punya uang. Baik, kalau begitu bayar dengan nyawamu. Lakukan untukku ya. Jangan pukul aku. 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 Kayak Kak, aku punya uang, berhenti. Mana uangnya? Aku tidak punya uang sekarang. Tapi Tianqi mendapat investasi 20 juta untuk memulai perusahaan. Tunggu sampai perusahaan dimulai. Aku akan mengembalikan uangnya. Apa kau membodohiku? Uang dia memulai bisnis, akan kau gunakan untuk membayar hutang. Aku adalah keuangan perusahaan Tianqi. Aku pasti akan mencari cara untuk mendapatkan uangnya. Ko percaya padaku Kak Tiang. Agar aku bisa mempercayainya, dalam seminggu, jika uangnya belum dibayar juga, maka jangan salahkan aku jika aku kasar padamu. Ayo pergi. Omong kosong apa ini? Bawa kembali dan kerjakan ulang. Apa yang salah dengan cetak biruku? Apa kau tahu soal arsitektur? Aku tahu arsitektur atau tidak? Aku adalah pemimpin kalian. Sudah kubilang tidak. Ini tidak akan berhasil. Kau dive cat. Pergi dari sini. Kenapa? Kenapa? Hanya karena aku manajer umum grup Dingseng. Ketua Chu Tianqi adalah iparku. Pergi dari sini. Dengan manajer umum sepertimu, perusahaan bangkrut dalam 3 bulan. Kenapa kau bertengkar lagi dengan karyawan? Jika begini terus, perusahaan akan bangkrut. Apa aku tidak ingin hidup enak sebagai bos? Lajapila, SI Bodo Chu Tianqi ITU. Dia malah menyerahkan perusahaan padaku. Dia pantas bangkrut tanpa peduli dirinya sendiri. Lalu kenapa kau masih menggelapkan dana tanpa izin, membeli mobil mewah dan jam tangan mewah? Kau tidak mengerti ini. Orang dilihat dari pakaian, kuda dari pelana. Kau juga memendansur juta untuk bayar hutang? Bagaimana jika Chu Tianqi periksa rekening? Itu tidak mudah. Bukankah kau di bagian keuangan? Buat saja rekening palsu untuknya. Chu Tianqi tidak akan memeriksa dengan teliti. Ipar. Tunjukkan buku besar perusahaan. Ipar. Kenapa tiba-tiba melihat buku keuangan? Perusahaan baru berdiri 1 bulan. Haruskah aku peduli pendapatan perusahaan? Lia Apalagi. Aku sudah jadi bagian keuangan. Dengarkan saja penjelasan kami. YK. Kalau begitu, aku dengar. Haha, Lapor Ipar. Perusahaan sudah berdiri lebih dari sebulan. Sudah dapat banyak pesanan. Pendapatan saat ini sudah mencapai lebih dari 5 juta. Lebih dari 5 juta. Baru sebulan berdiri, sudah bisa dapat 5 juta. Memang aku jenius bisnis, hahaha. Mau ku beritahu, ini tetap kekuatan bisnis Tianqi kita. Perusahaan Jalang Chu Xiaoyu itu, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Jalang itu, dia cuma bisa manfaatin si bodoh Chu Jiang. Bandingkan dia dengan aku. Oh ayah, video pendeknya itu bubar juga nanti. Aha. Astaga. Tapi ku dengar video Dowinnya. Katanya mau rilis. Dasar Jalang itu menghina aku bersama sampah tua Chu Jiang. Aku takkan diam saja. Gimana kalau begini? Dana perusahaan 5 juta. Kita bikin aplikasi video pendek. Ambil alih pasar mereka. APA. Ya ampun, Tianqi, perusahaan baru saja dimulai. Tidak tepat menarik uang sebanyak ini. Bikin proyek baru saja. Siap. Abang Ipar. Legipula. Kami juga tidak punya pengalaman bikin software video pendek. Ini cuma proyek internet amburadul. Pengalaman apa lagi yang dibutuhkan? Apa? Kamu meragukan bakat bisnisku? Bukan. Bukannya bakat bisnis Chu Xiaoyu lebih hebat dariku? Aku akan kalahkan dia di bidang keahliannya. Baiklah, Abang Ipar, saya langsung kerjakan. Percepat progresnya, pastikan selesai sebelum Dongyun short videonya rilis. Lengkarkan software video pendek kita duluan. Rebus peluang pasarnya, dengar. Hai.
Aku duluan ya. Hahaha. Harus bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Uang perusahaan hampir habis. Di mana cari 5 juta untuk software video pendek? Chu Tianqi, si bodoh ini benar-benar cari mati. Mau apa lagi? Dia kan mau bikin software video pendek? Pakai saja sisa uang di rekening perusahaan. Buatkan software palsu untuk mengakalinya. Ide bagus. Aku juga sudah mau cabut. Uangku habis untuk sampah itu. Dia sudah tidak ada nilai gunanya. Tes perangkat lunak berhasil, tapi pekerjaan terkait sebelum online harus beres. Baik, saya mengerti Tuan Chu. Ayah, Ketua Chu, kenapa ayah di sini? Aku di sini bukan untuk melihat bagaimana proyek putriku. Ayah, video pendek Dongin sudah dibuat. Saya menyiapkan peluncuran setelah pengumuman. Semua sudah siap, tinggal menunggu momen yang tepat. Apakah laporan pasar sudah dianalisis? Oh. Ayah, lihat, setelah penyelidikan saya, perangkat lunak ini belum ada di pasar. Punya keunggulan pasar yang besar. Artinya, jika perusahaan kita pertama meluncurkan ini, bisa dapat ledakan pengguna yang besar. Tak disangka, hanya dalam 1 bulan, Xiaoyu jadi pebisnis yang matang. Bisa menjalankan perusahaan dengan baik. Jianghe Group punya penerus yang baik. Xiaoyu, ayah harap peluncuranmu sukses besar. Terima kasih, Ayah. Kami pasti bisa. Tuan Chu, ada aplikasi bernama Dingseng Short Video. Dirilis sebelum kita. Kamu bisa lihat video pendek Dingseng. Siapa dalang di balik perusahaan ini? Sudah ketemu. Chu Tianxi, Chu Tianxi. Sudah kuduga, ternyata memang Chu Tianqi. Dia sengaja melawan kita. Tuan Chu, jangan marah. Ayah, jangan marah. Ayah, jangan marah. Pasti dia di konferensi investasi. Dia lihat rencana bisnis Xiaoyu. Sengaja melankirkan software serupa. Sebelum software Xiaoyu dirilis. Ini proyek pertama Xiaoyu. Sangat penting baginya. Ayah, jangan khawatir. Kakak Xiaoyu, tunjukkan software mereka. Kasih. Bagaimana hasilnya? Desain software mereka memang menjiplak software kita, tapi jelas produk buru-buru. Kualitas produknya jauh di bawah software kita. Tapi di dunia internet, keunggulan pemain pertama penting. Ayah, jangan khawatir. Meski mereka lebih dulu masuk pasar, aku yakin bisa merebut kembali pasar. Ayah percaya padamu. Oh. Semua buktinya ada di sini. Chu Tianqi, ngapain kamu di sini? Nah, mulai nih. Asyik lihat perusahaan sampahmu bangkrut. Perusahaan kami bangkrut. Chu Tianqi, kau masih terjaga? Mengapa tetap keras kepala di ambang kehancuran? Buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik. Baru saja, perangkat lunak yang dikembangkan mandiri oleh Dingseng video pendek kami telah resmi diluncurkan. Kau pasti tahu betapa pentingnya keunggulan pemula di proyek internet. Kini proyek kami sudah diluncurkan lebih dulu. Lalu apalagi yang bisa dibandingkan dengan Dongin video pendek lusuhmu? Hah? Chu Tianqi, kau benar-benar hina dan tak tahu malu. Dasar pelacur. Kau pikir lebih berbakat dariku? Kau masih jauh dariku. Chu Tianqi, bakat bisnismu cuma menjiplak karya orang, lalu buru-buru meluncurkannya? Bisnis itu medan perang. Banyak pengusaha juga tak segan main kotor di awal. Kau bahkan tak menyadarinya. Masih mau mengelola perusahaan? Dasar bodoh. Kau tua yang tak bisa mengikuti zaman. Sebaiknya pensiun saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Benar. Lebih baik serahkan saja. Cepat serahkan perusahaan padaku. Mungkin masih bisa kuselamatkan. Jika perusahaan diserahkan ke pelacur ini, perusahaan pasti akan bangkrut. Wah. Sudah selesai? Segera keluar dari sini. Kau tak diterima di perusahaan kami. Santai saja. Kau bisa membiarkan kami pergi, tapi tanda tangani ini dulu. Apa ini? Tentu kontrak pembelian perusahaan sampahmu. APA.
Kalian mau beli perusahaan kami? Tentu, sekarang, video pendek puncak kami. Sudah kuasai keunggulan pertama di pasar. Barang sampahmu ada online, itu juga bunuh diri. Kenapa tidak? Cepat jual ke kami dulu. Mimpi kali kamu. Bahkan kalau perusahaan bangkrut, aku takkan jual ke kalian. Masih mau berpura-pura di sini? Ini cuma perusahaan usang yang mau tutup. Aku mau beli saja, bersenang-senanglah. Maksudnya, cepat jual ke kami. Pulang saja rawat baik-baik mayat ayahmu. Haha kalian ini. Xiaoyu sudah investasi lebih 10 juta yuan. Kalian mau beli 500 ribu? Chu Tianqi, mukamu sudah cukup tebal. Hah? Cuma perusahaan sampah. 500 ribu menurutku kebanyakan. Mokubri t'as eu? Harga beli cuma 100 ribu. Kalian harus sujud dan berterima kasih. Nah sekarang 500 ribu. Kira kurang? Sudah stop omong kosong, tanda tangani. Nanti perusahaan lusuh ini jadi milikku. Chu Tianqi, ambil 500.000 MU pergi dari sini. Putriku takkan jual perusahaan ini. Mengingat kita sudah hidup bersama puluhan tahun. Maukah kau menyerahkan perusahaanmu? Kau benar-benar tak tahu malunya? Kebaikanmu sia-sia seperti memberi hati keledai. Coba tanya keluar. Selain kami, siapa mau beli perusahaan sampahmu? Kau tak mau jual, kan? Nanti kita lihat perusahaan ini bangkrut. Ngapain gue jual? Aku yakin aplikasi pendek dongin anakku tak kalah dari punyamu. Sudah tua jadi pikun, ya? Aplikasi videoku sudah duluan menguasai pasar. Tunggu aplikasi sampahnya rilis. Pasarnya sudah ku monopoli, ngerti? Dazar Pekindang. Jangan sok jago di sini. Sulitkah mengaku kalian sampah? Pasar ini sangat besar. Kau sanggap kuasai? Bandel sekali kau, tak mau mengalah. Tolong periksa detailnya. Pangsa pasar video pendek Dingseng saat ini. Tanda Chu. Cek data dia. Tanda Chu, setelah rilis, unduhan video Dingseng meledak. Pangsa pasar sekarang sudah lebih 50%. 50% kurang dari setengah hari. Pangsa pasar kita sudah 50%. Benarkah? Kita tidak akan kaya. Hahaha. Ikuti tren pasar ini. Sebentar lagi kita monopoli perangkat lunak. Keuntungannya cukup besar. Lia itu? Orang seperti kita disebut talenta bisnis. Tidak seperti orang yang hanya bermodal tampang. Hanya vas bunga yang bergantung pada ayahnya. Jelas kau menjiplak perangkat lunak, masih saja jadi penjahat Siapa yang bisa membuktikan aku menjiplak? Sejarah ditulis oleh pemenang seperti kita. Chu Tianqi, jangan senang dulu. Bahkan jika perangkat lunakmu kuasai setengah pasar, tapi bisa kau makan seluruh pasar? Siapa yang belum tahu? Sejauh yang ku tahu, perangkat lunak video pendek seperti ini, jika eksposur selanjutnya tidak mencukupi, jika ingin terus promosi dan perluas pasar, biaya iklannya tidak murah, kan? Maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Perusahaan konstruksi Anda seharusnya tidak banyak likuiditas tersisa, kan? Kurasa kau tak bisa keluarkan banyak uang. Sudahkah kau ikhlaskan promosi proyekmu? Kebetulan grup Jianghe punya dana kuat, aku akan melakukan segalanya. Investasi sejumlah besar uang. Promosikan video pendek dongin putriku. Ambil kembali pasar. Chu Jianhe, kau tak tahu malu. Kau mau beli pasar dariku dengan uang? Benar, kalian kapitalis suka menindas yang lemah. Ya? Aku tak peduli padamu. Tapi kau berani memprovokasi putriku dan menghalangi bisnisnya. Kau habiskan banyak uang untuk jalan ini. Apa itu sepadan? Zepadan. Meski seluruh uangku di Jianghe Group, aku harus bantu putriku sukses berbisnis. Ayah? Huan Chu Chu. Video pendek Dingseng diliput TV Donghai. APA. Video pendek Mesak TV. Cepat tayangkan biar semua lihat. Apa yang kau tunggu? Hei, minggir, biar aku saja. Produk dari perusahaan Donghai kami, perangkat lunak bernama video pendek Dingseng. Setelah diluncurkan, langsung populer. Mari kita wawancara acak. Apa kata warga tentang perangkat lunak ini? Pernahkah Anda mencoba video Dingseng? Baru pertama kali lihat video layar vertikal. Video pendek ini sangat inovatif. Bagaimana dengan Anda? Video vertikal ini tak perlu putar layar. Lebih mudah digunakan. Pengalaman pengguna sangat baik. Tak sangka ada perangkat mudah begini. Ternyata buatan perusahaan Donghai. Warga kompak puji video pendek Dingseng.
Terpengaruh liputan TV, warga Donghai mulai unduh video Dingsheng. Pangsa pasar Dingsheng capai 70%. Kau dengar itu? 70% pangsa pasar? Hei, bukankah kau bilang aku tak punya uang? Sekarang TV Donghai membantuku promosi. Terus begini saja, seluruh pasar bukan milik kita lagi. Hahaha. Sekarang, apalagi yang ingin sampah seperti kalian katakan? Perangkat lunak yang kubuat, itu ada di TV. Hanya sampah yang kau buat. Katakan pernah nikmati perlakuan ini. Tentu saja, Mereka sekarang. mereka sudah lama iri. Ah, Perangkat lunakmu hanya plagiarisme dengan keunggulan pelopor. Kenapa aku harus iri? HMPH, orang tua itu masih keras kepala. Apa salahnya dengan plagiarisme selama aku kuasai pasar ini? Akila pemenangnya. Chu Tianqi, apa kau benar-benar berpikir dengan perangkat lunakmu yang setengah jadi, kau bisa kuasai seluruh pasar? Pangsa pasar video pendek Dingsheng terus naik. Hei, terus naik untukku. Terus naik dan naik, hahaha. Kelihat itu? Orang tua, bukankah kau bilang aku tak bisa kuasai pasar? Aku akan membuktikannya padamu. Tidak, pangsa pasar Dingsheng berhenti berkembang. Apa? Pangsa pasar video pendek Dingsheng turun dengan cepat. Ada APA di sini? Bukankah cuma ada satu aplikasi sejenis di pasaran? Ini bagaimana bisa terjadi? Kenapa tiba-tiba turun? Tianqi, kenapa angkanya terus turun? Tenang, ini hanya fluktuasi kecil di pasar. Fluktuasi kecil. Chu Tianqi sedarlah. Masalah kualitas aplikasimu sudah jelas terlihat. Masih bilang ini cuma fluktuasi kecil? Chu Tianqi, hari ini akan kuberi pelajaran lagi. Keunggulan sebagai pionir produk memang penting. Tapi kalau mau terus berkembang, yang lebih penting adalah kualitas produk. Mari dengar tanggapan pengguna. Song ya, terus pantau. Mengerti? Para pemirsa di layar, baru saja, ada yang melaporkan. Aplikasi video pendek Dingsheng masih bermasalah. Mari kita dengar keluhan mereka. Permisai, ada masalah dalam penggunaan aplikasi Dingsheng. Aplikasi ini memang inovatif, tapi tampilannya masih seperti versi beta. Fitur kartunya sering aplikasi sudah error 4 kali dalam setengah jam. Iya, aku juga. Baru pakai sebentar, HP sudah kepanasan. Takut HP meledak kalau dipakai lagi. Kualitas videonya juga kurang bagus. Cuma beberapa video. Aku akan hapus aplikasi ini. Ternyata, memang ada masalah serius di Dingsheng. Pangsa pasar Dingsheng terus merosot. Sekarang sudah turun ke 50%. Bukannya sudah kusuruh anggarkan 5 juta? Kenapa masih ada masalah kualitas? Aku tidak Tianqi, waktunya sangat mepet. Pasti ada masalah kualitas kecil. 5 juta buat sesuatu seperti ini? Chu Tianqi, sebenarnya kamu periksa. 5 juta itu digunakan untuk APA? 5 juta tidak tahu dipakai buat apa, atau masuk ke kantong siapa? Maksudmu apa? Maksudmu, Lily mungkin bohong padaku? Tianqi, aku tidak, kamu harus percaya aku. Jangan khawatir. Tentu aku percaya. Maklah kembali. Kenapa masih provokasi perasaanku dengan Lily? Kau pikir kami mudah diprovokasi? Baik hati tapi tak dihargai. Chu Tianqi, Kamu benar-benar tak tertolong. Bagi APA, jika pangsa pasar turun, sekarang kita, bukannya masih setengah pangsa pasar, setengah ini saja, sudah cukup untuk untung besar. benarkah? Xiaoyu, dongin short video segera diluncurkan. Oke. Segera hubungi stasiun TV dan pengiklan. Maksimalkan promosi software kita. Mengerti. Maklah kembali. Apa maumu? Hari ini kuperlihatkan perang bisnis sesungguhnya. Chu Jianghe, aku rasa kamu benar-benar bingung. Sekalipun ada masalah dengan kualitas perangkat lunak kita, seberapa bagus kualitas perangkat lunakmu? Maksudnya, Tianqi itu jenius bisnis, akan menghadapi masalah. Seperti perangkat lunak rusak yang kau buat itu, untung saja bisa diluncurkan secara resmi. Ya, perangkat lunakku bahkan lebih buruk. Juga memiliki keuntungan sebagai penggerak pertama. Itu masih setengah pangsa pasar. Bandingkan denganku, kau masih jauh tertinggal. Setengah pangsa pasar? Permisi, setelah video pendek Doin ditayangkan, kami menargetkan seluruh pasar. Apa? Haha, sepertinya ada yang salah dengan otakmu. Aku punya keuntungan. Itu hanya menyumbang setengah dari pasar. Kau masih menginginkan semuanya? Kulihat kau sudah benar-benar gila. Haha. Ini masih siang bolong, kenapa kau mulai melamun? Hahaha. Bagaimana kau tahu kalau tidak mencoba? Xiaoyu, video pendek Dongin akan segera diluncurkan. Oke. Video pendek Dongin diluncurkan secara resmi. Baiklah, karena kau ingin membandingkan, maka aku akan bermain denganmu. Lily,
Kau kembali ke perusahaan sekarang. Segera transfer 5 juta dari rekening Dingseng Real Estate. Kemudian, cari programmer paling profesional. Perbaiki perangkat lunak ini secepat mungkin. Masalah kualitas, bukankah itu hanya membuang-buang uang? Aku juga punya uang. Tianqi, kenapa butuh uang sebanyak ini? Video pendek puncak kami masih menguasai separuh pangsa pasar. Asal masalah kualitas teratasi, kita bisa kuasai seluruh pasar. Itu tidak baik. Haha, Apa salahnya itu? properti Dingseng baru start. Kau gegabah memindahkan banyak dana. Hingga ganggu operasional perusahaan. Pendapat perempuan. Asal masalah kualitas video pendek Dingseng teratasi, pangsa pasar bisa direbut kembali. Uang sebanyak apa yang akan kita dapat, itu bisa beberapa kali lipat properti Dingseng. Mengerti? Masih diam saja, cepat pergi. Baik. Laporkan ke Skibi Kote NTU. Dongin video pendek kami sudah diluncurkan. Data Realtime Langsamterkumpul. Baik. Online pun lalu bagaimana? Pasar software video pendek sangat kompetitif. Aku punya keunggulan. Cuma dapat separuh pangsa pasar. Software sampahmu ini. Pikir bisa dapat berapa download? Software kami sudah diuji berkali-kali. Kualitasnya jauh lebih baik dari produk setengah jadi kalian. Aku sangat yakin dengan dongin video pendek. Kualitas tak berguna. Proyek internet. Semua soal publisitas dan traffic. Tak ada keunggulan first mover. Kualitas bagus pun percuma. Itu sampah juga. Chu Tianqi, tak pernah dengar peribahasa, kualitas baik tak perlu takut bersaing. Bagaimana datanya? Download dongin video pendek melonjak drastis. Pangsa pasar sekarang mencapai 30%. Apa? Kenapa baru online? Unduhanmu sangat tinggi. Jelas kau tak punya keunggulan pelopor. Chu Tianqi, untuk sebuah perangkat lunak, lalu lintas dan publisitas penting. Tapi yang lebih penting, produk ini punya kualitas sebagai jaminan. Benar, kualitasnya tidak bagus. Berapapun yang unduh perangkat lunakmu, pada akhirnya akan dicopot karena masalah mutu. Perangkat lunakmu sama sekali tak bisa menarik pengguna. Diamlah, dasar pecundang. Jangan sermahi aku di sini. Hanya punya 30% pangsa pasar. Apa yang kau sambangkan? Chu Tianqi, perangkat lunak baru diluncurkan, apa yang membuatmu berpikir? Pangsa pasar kami takkan terus meningkat? Pangsa pasar video pendek dongin terus tumbuh, sudah mencapai 50%. Jadi kenapa kalau meningkat, selama aku pegang setengah pasar? Katakan pernah kuasai seluruh pasar. Kau sangat tak tahu malu. Jika kau tak menjiplak dan meluncurkan lebih dulu, setengah pasar, bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Abadi. Kau tak mau investasi uang. Bantu jalan ini perluas pasar. Akan ku beritahu. Seberapa besar pun kau perluas pasar, sehingga kau tenggannya milikku. Naif. Chu Tianqi, kau pikir bisa pertahankan setengah itu? Maksudmu? Video pendek dongin baru diluncurkan. Kami belum jalankan iklan besar-besaran. Chu Tianqi, perang bisnis baru dimulai. Iklan video pendek dongin telah diluncurkan. Six Wings TV Station TV Donghai. Video pendek dongin akan ditayangkan. Pesan teks macam apa ini? Video pendek dongin. Lumayan menarik, coba unduh dan lihat. Sangat mudah digunakan, jauh lebih baik dari video Dingseng itu. Baru saja, satu lagi dari perusahaan kota Donghai, software video pendek layar vertikal. Video pendek dongin sudah online. Tidak seperti video Dingseng sebelumnya, begitu software ini diluncurkan, mendapat pujian bulat dari pengguna. Mari kita dengar, evaluasi publik terhadap software ini. Halo, apa kamu juga main video dongin? Software ini benar-benar hebat. Ini software video terbaik yang pernah saya pakai. Lihat betapa mulusnya pengoperasian ini, tidak macet sama sekali. Ya, video di software ini juga menarik. Tidak seperti video pendek Dingseng itu, penuh dengan video berkualitas rendah. Saya bisa lihat perusahaan sangat perhatian. Tapi bukan hanya itu, banyak fungsi kecil yang dipikirkan di software ini. Tidak hanya berbagi video dengan teman keluarga, ada juga efek video menarik. Inilah yang benar-benar dipikirkan untuk pengguna. Software frekuensi, sepertinya video pendek dongin, benar-benar mendapat banyak cinta. Saya harap Anda, para penonton, Anda juga bisa menggunakan software ini. Bagikan dengan kerabat dan teman Anda. Bodoh sekali. Satu persatu, itu hanya software rusak. Apakah ada yang perlu dipuji? Chu Tianqi, masih belum mengerti? Mengerti apa? Kau sadar di mana salahmu? Aku tak salah sedikit pun. Ini semua karena orang bodoh. Mereka tak bisa bedakan baik buruk. Cuma aplikasi video pendek biasa. Apa bedanya? Kenapa software kalian diberi rating tinggi? Ini tidak adil. Andalkan dongin short video kami yang dibuat dengan hati. Kualitas terjamin. Setiap ide desain kami selalu mempertimbangkan pengguna. Pengguna macam apa itu? Aku harus pikirkan mereka. Mereka harusnya patuh pakai software video pendekku. Lalu antri memberikan uang padaku.
Kau kira pengguna itu bodoh? Hanya dengan perlakukan pengguna baik, mereka baru akan memilihmu. Bodoh. Cuma orang tolol sepertimu yang peduli pada pengguna bodoh. Chu Tianqi, sudah sampai titik ini, tak sadarkah filosofi bisnismu bermasalah? Apa masalah filosofi bisnisku? Masalahnya ada padamu. Kau cuma punya lebih banyak uang. Jika aku punya uang sebanyak itu, akan kuhancurkan kau seperti semut. Sesederhana itu. Tak bisa diubah. Mari kita lihat datanya. Setelah laporan Six Wings TV stasiun TV Donghai, pangsa pasar Dongin Short Video terus naik, mulai rebut pangsa pasar aplikasi video pendek unggulan. Apa? Berapa pangsa pasar saat ini? Pangsa pasar Dongin Short Videos mencapai 70%, sisanya 30% untuk Dingheng Short Video. Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Dulu aku punya keunggulan pelopor. Bagaimana pasarku bisa hilang? Sudah kubilang, kau tidak peduli pada pengguna. Pengguna pasti akan meninggalkanmu. Chu Tianxi, aku ke kalam. Dan itulah yang terjadi. 30% terakhir pun tak bisa kau pertahankan. Omong kosong. Aku tidak kalah. Walau hanya 1% pangsa pasarku, aku masih bisa bangkit kembali. Jangan bodoh. Kami tak mau lagi buang uang untuk iklan. Merebut sisa pasar yang ada. Asal kau mau mengundurkan diri, akan kuberi kompensasi. Hahaha. Kau bermimpi, Chu Jianghe. Dasar abadi. Kau masih menghinaku di sini? Aku menghinamu? Aku datang hari ini untuk membeli perusahaan jelekmu. Sekarang kau mau membeliku balik? Menyingkirkanku dari pasar? Dengar baik-baik. Tak mungkin selama aku masih punya pasar. Aku akan merebutnya darimu. Awalnya tak mau membunuh mereka semua. Sayang, kau masih terobsesi. Lakukan. Tuan Chu, gawat. Banyak orang tiba-tiba muncul di internet. Mereka merusak perangkat lunak kita. Juga mempermasalahkan Dongin Short Video. Kita kehilangan pangsa pasar dengan cepat. Apa? Kau melakukan semua ini? Chu Jianghe, kau sangat lesi. Hanya sedikit trik. Chu Tianqi, kau pernah berkata sesuatu. Sekarang ku balas. Pusat perbelanjaan seperti medan perang. Binatang, kelicik dan jahat. Kenapa kau tidak mati saja? Pangsa pasar kita masih naik. Sekarang sudah mencapai 90%. Tidak akan lama lagi, kita bisa menguasai seluruh pasar. Tarik dana dari rekening secepatnya. Cari seseorang hilangkan semua selisih itu. Tuan Chu, rekening kita kehabisan dana. Apa? Hamper, $20 juta. Bagaimana bisa habis semua? Baru saja, Dong Finance kembali ke perusahaan, menguras semua dana dari rekening. Oke, aku tahu. Apakah dengar itu, Lily? Dia ambil uangnya untuk perbaiki perangkat lunak. Setelah peningkatan video pendek jayaku selesai, aku pasti dapatkan kembali pasar yang hilang. Chu Tianqi, kau benar-benar tidak tahu, masih tidak mau terima. Maksudmu? Maksudku? Kau tidak mengerti, meningkatkan kualitas perangkat lunak, seolah menyimpan lebih dari 20 juta dana di rekening, mengambil semuanya? Jadi, Lily bohong dan bawa uangnya? Mustahil. Benar-benar mustahil. Dia wanita jahat, penjudi kompulsif, mustahil apanya? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau abadi. Jangan bohong. Lily sangat mencintaiku. Aku percaya pada Lily. Dia tidak akan bohong pada kita. Kau cinta atau bertepuk sebelah tangan? Kok kau tahu? Kau bukan ATM bodoh di hatinya. Kau benar-benar payah. Omong kosong. Dasar abadi. Diam kau. Jangan fitnah Lily. Benar atau tidak yang kukatakan? Kenapa tidak telepon saja? Berani kau? Paket APA aku. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Kau mengerti sekarang? Mustahil. Pasti HP Lily mati. Dia tak mungkin bohong padaku. Dong Wencheng, kakaknya, masih di kantor. Cari Dong Wencheng, manajer umum perusahaan. Manajer umum pergi dengan Dong Finance. Apa? Aku tidak mengirim mereka kembali untuk meningkatkan kualitas software. Tidak ada yang meningkatkan software. Dong Finance kembali ke perusahaan. Tarik Dana segera. Lalu dia dan manajer Dong pergi. Tamat sudah. Semuanya berakhir sekarang. Chu Tianqi, akhirnya kau menyerah.
Akulah yang tidak becus. Aku tertipu. Kalau tidak, ini semua karena perangkat lunak rusakmu. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Chu Tianqi, Kau Zangatiao. Apa kau masih tak mau mengakui kemampuanmu? Aku tidak bisa. Jelas aku berhasil di kehidupan lalu. Jika bukan karena kau yang abadi, Teras Menggelanji Perkatanku, aku seharusnya sudah berhasil. Chu Tianqi, bisa tidak kau lebih tahu malu? Ayah dan aku jelas tak memprovokasi. Kaulah yang ingin meniru perangkat lunak kami. Itu akan membuatmu bangkrut. Aku hanya ingin bersaing denganmu. Kenapa kau bilang bakat bisnismu lebih baik? Aku, Chu Tianqi, adalah jenius bisnis. Tanpa ujiannya, kau bukan apa-apa. Salah. Dengan bakat bisnis Xiaoyu tanpa dukunganku, itu juga bisa menarik investasi. Dan kau, Chu Tianqi, bukan apa-apa tanpaku, akan gagal total. Omong kosong. Aku belum kalah. Aku masih punya 10% pangsa pasar. Hahaha. Apa yang bisa dilakukan 10% saat kau punya separuh pangsa pasar? Aku tak takut padamu, apalagi sekarang hanya 10%. Kau tak ingin aku tarik diri dari pasar? 10 juta. 10 juta. Aku akan jual 10% pangsa pasar ini padamu. Dengan 10 juta, aku bisa bangkit kembali. Terlambat. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Video pendek Dien Kuisei Selera Pusser. Video pendek Ding Heng dihapus dari daftar. Selesai sudah. Selesai. Sekarang aku tak punya apa-apa. Ayo pergi, Chu Tianqi. Kau tak punya apa-apa lagi. Tak ada modal untuk bersaing dengan Xiaoyu. Jangan sombong, Dewa Abadi. Siapa bilang aku tak punya modal? Meski video pendek Dingseng gagal, aku masih punya properti Dingseng. Properti Dingseng? Hahaha, yakin itu modal? Bukan malah beban? Maksudmu? Kau bangun perusahaan properti, beli tanah, dan bangun gedung, kan? Semua propertimu dijual di muka, uangnya dipakai bikin video. Masih ada dana selesaikan bangunan? Zarangku, urus dulu bangunan mangkrak itu, bangkit kembali. Lihat orang yang beli bangunanmu, apa itu akan membantumu bangkit? Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Tenang semuanya. Jangan gegabah, oke? Jangan gegabah. Masalah takkan selesai begitu. Tenang, kau suruh kami tak gegabah. Lihat apa yang kau lakukan. Properti kami. Kenapa mangkrak? Dana kalian mana? Apa uang kami datang dari angin? Susah payah kami beli bangunan reyotmu? Mana bos kalian? Suruh dia keluar. Betul, suruh bosmu keluar. Suruh bosmu keluar dari sini. Keluar. 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 Aku di sini. Ada apa ini? Mr. Chu. Silakan. Apakah Anda bos dari perusahaan? Gimana sih? Saya tidak melakukan apapun yang salah. Apa yang tidak berani? Barang binatang. Pria manakah Anda berpura-pura? Apakah Anda berhak mendapatkannya? Itu, jika Anda adalah orang yang baik. Bagaimana Anda bisa mengaduk rumah kami dan menjual kami sebuah bangunan yang belum selesai? Pengembalian dana, isi anjing. Berikan kami pengembalian uang segera. Ya, kembalikan dana. Pengembalian uang, pengembalian uang. Pengembalian uang, pengembalian uang. Kembalikan uangnya. Berhenti berkonsultasi. Saya akan mengembalikan uangnya kepada Anda. Saya akan melanjutkan pembangunan. Beri saya waktu. Saya pasti akan mendapatkan investasi. Siapa yang Anda serius? Apa yang Anda lakukan dengan video rusak itu? Anda kehilangan semua uang Anda? Apakah menurut Anda saya tidak tahu? Betul kakak, siapa yang akan berinvestasi dalam diri Anda? Ayo, kami perlu uang Anda kembali sekarang. Uang pengembalian uang. Uang pengembalian uang. Uang pengembalian uang. Si keempat, kolektor hadam pendek. Kenapa Anda berteriak? Saya akan memberitahu Anda apa. Anda adalah kumpulan orang rendah. Saya bersedia membangun rumah untuk Anda. Saya hanya mencari hingga Anda. Jika Anda tidak masuk akal di sini lagi, saya punya investasi. Saya juga tidak akan mengembalikan uang Anda. Per saudara, anak haram ini tidak ingin memberi kami pengembalian uang. Dinginkan pria. Apa kabar? Apa yang Anda lakukan? Masih memukul orang. Bantu. Kalahkan dia. Dinginkan saya. Anjing underdog you lowly. Jamana dong. Pecahkan perusahaan dari barang anak haram ini juga untuk saya. Hei, tidak. Mengapa Anda pergi? Itu perusahaan saya. Itu perusahaan saya, kalian.
Tidak. Itu perusahaan saya. Perusahaan saya. Dasar perempuan. Ikut aku kembali. Kukira penampilanmu bagus. A. TN Wang. 55 Keke Silon. Bisa diganti tidak? Tak KPA. Baiklah. Lily, kenapa kau di sini? Lo, siapa kukira ini? Auterniata TN. Chou. Kenapa sekarang malam malu-malu? Siapa pria ini? Tentu dia pacar baru bos perusahaan besar. Berapa kali lebih hebat darimu? Kenapa kau tega meninggalkanku? Aku sangat mencintaimu. Santa. Buat apa cinta? Bisa makan cinta? Kau cuma pria miskin tak beruang. Bisa menghidupiku? Kau bersamaku hanya demi uang? Kau tak mencintaiku. Ayahmu benar. Aku bersamamu hanya demi uang. Sekarang kotak Berguna. Tentu aku cari pacar baru. Lily, kenapa mantanmu menyedihkan seperti anjing? Hanya pria kaya sepertiku yang pantas. Berhenti bicara dengan pengemis ini. Sudah cukup. Lily, jangan pergi. Aku masih punya uang. Aku masih punya uang. Masih bisa hambur-hamburkan uang? Dasar miskin? Aku sudah kehabisan uang sekarang. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa telepon ibuku. Minta dia memberiku investasi lagi. Hahaha, aku tertawa sampai mati. Kau, seorang pengemis, bisa dapat investasi? Lily, apa yang kukatakan itu benar. Jangan tinggalkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Tentu, telepon aku kalau begitu. Aku sekarang. Aku akan melakukannya sekarang. Hello. Ibu, investasiku gagal. Bisakah ibu memberiku 20 juta lagi? Aku pasti berhasil kali ini. Chu Tianqi, apa kau makan uang? Baru berapa lama kau hilangkan 20 juta yang kuberikan? Kali ini hanya kecelakaan. Ibu percaya padaku. Aku pasti berhasil lain kali. Chu Jianghe benar. Kau sampah tak punya naluri bisnis. Tidak ada yang mau investasi padamu. Ibu, halo. Ibu, Ibumu sudah melihatnya. Kotidak Berguna sekarang. Anak ini tidak tahu diri, minta investasi 20 juta. Kelihat dia seperti 1 sen pun tak pantas diinvestasikan. Sudah kuduga. Lily jangan pergi, jangan pergi. Kau percaya padaku. Aku bisa menarik investor lain. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan. Oke Lily. Pergi sana, kau brengsek. Aku muak melihatmu. Lily. Baru-baru ini, software video pendek Dongyin dari Tianhe Group diluncurkan langsung populer. Dilaporkan bahwa video pendek Dongyin Kuisei Pasar siap untuk listing besok. Selamat datang para tap. Sekarang, saya umumkan dimulainya acara Dongyin. Mari sambut pendiri video pendek Dongyin, Nona Chu Xiao. Dan investor Tuan Chu Jianghe. Tuan Chu sudah datang. Halo, Tuan Chu. Halo, Tuan Chu. Tuan Chu, selamat. Tuan Chu, selamat. Tuan Chu. Selamat kepada Tuan Chu. Ayah harimau tak punya anak anjing. Tuan Chu sangat dermawan. Ini sudah terdaftar saat diluncurkan. Terima kasih atas dukungan Anda. Video pendek ini dibuat putri saya sebagai usaha bisnis pertamanya. Untuk mencapai hasil hari ini, saya sangat senang. Ayah, kau mengajariku dengan baik. Hari ini, melalui acara pencatatan ini, saya secara resmi menyatakan, penerus berikutnya grup Jianghe akan diambil alih oleh Chu Xiaoyu. Oh. Ayah. Xiaoyu, kau punya hasil seperti itu. Grup Jianghe diserahkan padamu. Ayah lega. Oke, selanjutnya, Tuan Chu potong pita video pendek Dongyin. Setelah potong pita, video pendek Dongyin diluncurkan.
Semangat, Siayu. Bereni, saya tidak setuju. Minggir dari jalan, pergi sana, menjauh. Saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak setuju dengan itu. Orang gila mana ini? Seperti pengemis. Sepertinya dia putra Tuan Chu, Chu Tianxi. Putra Tuan Chu. Kenapa dia terlihat malu? Kamu tidak tahu itu, kan? Si bodoh ini. Presiden Chu sudah lama memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Chu Tianqi, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Aku putramu. Seharusnya aku mewarisi grup Jianghe. Kau malah memberikan warisan itu pada jalan ini. Chu Tianqi, aku sudah memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Warisan grup Jianghe, kuberikan pada siapa itu bukan urusanmu. Apa aku akan memutuskan hubungan denganmu? Ini semua karena kendalimu yang menyimpang. Banyak orang di sini hari ini. Aku ingin membela diriku sendiri, Chu Tianqi. Apa yang kau lakukan? Semuanya, si tua bangka Chu Jianghe ini. Betapa mezumnya dia. Dia punya keinginan menyimpang untuk mengendalikanku sejak kecil. Dia harus mengendalikan segalanya dalam hidupku. Tidak peduli hidupku atau cintaku. Dia harus mengendalikannya semua. Selama ada sedikit saja yang membuatnya tidak puas. Dia mulai memukul dan memarahiku seperti orang gila. Kalian lihat di sini dan di sini. Ini semua darinya, ya Tuhan. Tidak, aku tidak menyangkanya. Pak Chu memang orang seperti itu. Ya, biasanya aku melihat hubungan harmonis Pak Chu dan Chu Xiaoyu. Aku kira dia ayah yang baik. Benar-benar tahu wajah, tidak tahu hati. Dia sangat baik pada jalan Chu Xiaoyu itu. Itu juga karena dia lebih suka anak perempuan. Dia sangat menyiksaku. Lebih memilih perempuan daripada laki-laki. Aku mengerti. Tianqi anak ini sangat menyedihkan. Ya, benar. Kejam sekali memfitnahku. Kau tega menyakiti tubuhmu sendiri. Chu Xiang, kau menikah? Kenapa kau tidak mengakuinya? Chu Tianxi, biar ku jelaskan padamu. Siapa yang menyiksamu? Aku hanya tidak tahan lagi dengan siksaannya. Apakah dia dipaksa memutuskan hubungan, tapi sekarang dia mau berikan warisan ke jalan itu? Chu Tianqi, apa yang kau lakukan di sini? Chu Tianqi, dulu ayah sangat baik padamu. Bagaimana bisa kau memfitnah ayah seperti itu? Lihat, ITU. Dua orang ini masih berdebat di sini. Sertakan padaku. Dasia kita sudah ada sejak zaman dahulu. Apa alasan memberikan warisan pada wanita? Kumahan berikan ketelan padaku. Bantu aku mendapatkan ahli warisku kembali. Tianqi anak ini begitu menyedihkan. Kita harus membantunya. Ya, tradisi Daxia kami adalah pria mengkonfirmasi bisnis keluarga. MR Chu nikmat wanita di atas pria. Perawatan diferensial. Sangat tidak manusiawi. Chu Tianqi, apa yang Anda lakukan? Warisan perusahaan walaupun saya mati. Saya juga tidak akan memberikannya kepada Anda, Chu Tianqi. Jangan pergi terlalu jauh. Apa? Saya akan memberitahu Anda. Meskipun saya tidak mendapatkan warisan saya kembali. Saya juga akan merusak daftar Anda. Buat dongin Anda menjadi kelebihan harga. Sampai ketemu berani. Ini adalah pekerjaan keras Xiaoyu. Barang lama. Jika Anda tidak ingin merusak upacara pendaftaran kali ini, saya dapat memberi Anda kesempatan. Apa yang Anda inginkan? Saya ingin Anda mengambil semua saham dari Jianghe Group. Semua ditransfer ke saya. Maka saya dapat membiarkan anjing kecil ini. Seperti untuk Anda, saya masih bisa menipu. Saya akan memberikan Anda beberapa uang pensiun. Anda ingin seluruh kelompok sungai. Chu Tianqi, nafsu makan Anda tidak kecil. Apa Anda tak berharga anjing kecil ini? Cepat lakukan seperti yang saya katakan. Jika tidak, saya tidak akan biarkan anjing kecil ini. Chu Tianqi, apakah Anda hanya melakukannya seperti yang Anda katakan, dan Anda akan membersihkan alat bantu mereka dan webnya terhadap saya? Ya, dan selama seperti yang saya katakan. Beri saya semua bagian grup Jianghe. Saya akan memperjelas kebohongan Anda. APA, ayah jangan. Hei, dasar jalang bau. Ini bukan urusanmu. Ayah, grup Jianghe adalah hidupmu. Aku lebih baik gagal di bursa. Kau juga tak bisa berikan padanya. Hei, dasar jalang kecil. Aku sudah bersikap baik, kan? Dasar tua bangka. Berani kau memukulku? Kuperingatkan, kulis teruskan software itu. Tuan Chu, kenapa memukul di depan umum? Oh ya. Tuan Chu, jika teras Kazar pada Tianxi. Kami akan putuskan kerja sama dengan Anda. Perusahaan kami juga. Kami tak mau kerja sama dengan orang bejat. Kau lihat. Dasar tua.
cepat alihkan saham Jiang He padaku. Atau kulis teruskan acara pencatatan saham. Chu Tianqi. Tak kubiarkan kau rusak acara Xiaoyu. Kalau begitu, berikan grup Jiang He. Ayah, grup Jiang He tak bisa berikan. Xiaoyu, jangan khawatir. Grup Jiang He takkan berikan padanya. Dia juga tak bisa gagalkan pencatatanmu. Jangan percaya omongannya. Kutunjukkan wajah asli si brengsek ini. Dasar tua, kau punya pena. Berikan rekaman itu padaku. Menjauh dariku. Apa yang terjadi di sini? Kenapa Chu Tianqi sangat peduli dengan perekam ini? Apakah ada rahasia lain di balik ini? Tidak. Aku ingin kau menyerahkan semua saham grup Jiang He. Transfer semuanya ke aku. Baru aku bisa lepaskan cewek jalang ini. Kalau aku masih bisa berbelas kasih. Aku akan tinggalkan uang pensiun untukmu. Kau mau seluruh grup Jiang He? Chu Tianqi, nafsumu tidak kecil ya? Bukannya kau suka sama cewek jalang ini? Cepat lakukan perintahku. Atau dia takkan pernah kulepaskan. Chu Tianqi, apa syaratnya jika aku menurut kau akan jelaskan? Fitnah dan kebohongan tentangku? Ya, asal kau ikuti perintahku. Serahkan semua saham grup Jiang. Aku akan klarifikasi rumor tentangmu. Ternyata Tianqi, si biang kerok ini, dia memframing Presiden Chu? Jadi kita salah sangka pada Tianqi? Ini keterlaluan. Chu Tianqi, dia manfaatkan rasa kasihan kami untuk memfitnah Presiden Chu. Benar. Chu Tianqi, masih ada alasan lagi? Dasar tua bangka, tak kesangka kau, sembunyikan kartu, kau kejam, kali ini aku tahu siapa pencurinya. Chu Tianqi, segera pergi dari sini, kau bohong padaku. Ini melanggar hukum, jangan paksa aku memenjarakanmu. Kau tunggu saja nasibmu. Kau hila. Oke, tadi hanya intermezzo kecil. Selanjutnya, Ten Chu akan lanjutkan pengguntingan pita. Umumkan peluncuran resmi Dongin Short Video. Ayo, Xiaoyu, makan lagi. Terima kasih, Ayah. Pak Chu, video pendek Dongin sukses besar. Pasar saham meningkat 10 kali lipat. Oh, benarkah? Benar-benar mengikuti tren ini. Video pendek Dongin punya masa depan cerah. Ayah hebat, kita berhasil. Ayah selalu percaya kamu bisa. Chu Tianqi, kenapa menelepon lagi? Ayah, aku menelepon khusus. Aku mau minta maaf. Maafkan aku. Hubungan ayah dan anak sudah berakhir. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tak terima permintaan maafmu. Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Chu Tianqi, apa maumu? Tidak apa-apa. Ayah, aku diculik. Aku hanya ingin sebelum mati berbicara denganmu. Apa? Orang tua, jika tak ingin dia mati, bawa 10 juta ke atap kota tua. Hubungan ayah anak sudah putus. Apa gunanya menculiknya? Meski hubungan ayah anak putus, apa kau biarkan darah dagingmu mati? Kau punya 2 jam. Siap-siap ambil mayatnya. Ayah, aku salah. Aku salah. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Dad, save your brother. Meskipun sebelumnya dia sudah melakukan banyak hal yang salah, kami adalah keluarga setelahnya. Jangan khawatir, Dad. Save dia sekarang. Oke, kemudian saya akan menanganinya. Anda tidak perlu. Jangan khawatir, ayah punya cara. Duduk. Song ya, kemari. Mengerti. Bisakah Anda melakukan trik ini? Artinya, ayah Anda telah memotong hubungan ayah dengan Anda. Dia akan datang ke penyelamatan Anda. Jangan khawatir, saya tahu hal itu. Dia pasti akan menjawab saya. Chu Jianghe, bagaimana Anda berada dalam kehidupan terakhir? Dalam hidup ini, saya akan membuat Anda mati lagi. Saya bawa uangnya. Dari mana Anda? Biarkan anak saya pergi. Ayo, pria, kill the old thing. Kuntangan yang diaper looking untuck Anda. Jangan khawatir gantian. Ayo.
Bersiap kematian orang tua. Chu Tianqi, kamu tidak diculik. Tentu saja diculik itu bohong untukmu. Bodoh, kau benar-benar akan tertipu lagi. Lalu, kenapa kau bohong soal datang ke sini? Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja ini searah denganmu. Hanya karena aku memberikan status ahli waris perusahaan pada Xiaoyu. Benar? Kenapa kau tak biarkan aku bersama Lily? Kenapa kau tak berikan perusahaan padaku? Dia itu mata duitan. Jia Mingjing Karwengmu. Apa kau belum bisa melihatnya dengan jelas? Sekalipun dia mata duitan, aku tetap menyukainya. Jika kau berikan perusahaan padaku, Lily tak akan pernah meninggalkanku. Chu Tianqi, kau benar-benar tak ada harapan. Kaulah yang tak bisa diselamatkan. Kenapa kau harus menentangku? Kau menginginkan hidupku, membuatku tak bahagia. Chu Tianqi, ku beri kau kesempatan terakhir. Lepaskan aku. Aku bisa pura-pura hari ini tak terjadi. Melepaskanmu? Bermimpi. Tunggu sampai kebunuh kau. Lalu bunuh jalan kecil itu. Grup Jianghe tetap milikku. Kau binatang tak berperasa. Mulai. Chu Tianqi, aku sudah memberimu kesempatan. Ada apa ini? Dari mana pengawal ini datang? Ini sudah berakhir. Kira-kira harus bagaimana sekarang? Siapapun ITU. Bianu Chu Jianghe. Bunuh dia. Grup Jianghe masih milikku. Aku bisa atasi ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Chu Tianqi, Anda diduga melakukan pembunuhan berencana. Saat ini, saya menahan Anda secara resmi. Itu tidak mungkin. Bagaimana kau tahu aku diculik untuk membohongimu? Chu Tianqi, aku terlalu mengenalmu. Ada kabar terbaru tentang Chu Tianqi? Tuan Chu, akhir-akhir ini Chu Tianqi sering bersama preman. Saya tidak tahu rencananya. Cari detektif swasta untuk menyelidiki. Dia tidak bisa berubah. Pasti ada niat jahat. Baik. Tuan Chu, detektif itu mengirim pesan ke saya. Rekaman yang diambil diam-diam. Kalau begitu, kita pura-pura aku diculik. Chu Jianghe pasti akan datang menyelamatkanku. Mari kita bunuh dia. Kira-kira untuk membunuh Chu Xiaoyu. Dasar jalang. Grup Jianghe milikku. Ketika aku jadi ketua grup Jianghe, aku pasti akan beri hadiah besar padamu. Harus bagaimana, Tuan Chu? Chu Tianqi ingin menyakiti Anda. Jangan buru-buru. Jika dia benar bohong untuk menyelamatkan diri, hubungi pengawal untuk melindungiku. Beri dia rencana. Itu tidak mungkin. Aku sudah berbohong padamu. Bodoh. Kenapa kau memanggil wanita panggilan? Chu Tianqi, kau ingin mati dengan cara yang sama? Apakah aku akan mati untuk kedua kalinya? Ternyata kau juga terlahir kembali. Aku memberimu banyak kesempatan, tapi kau tidak pernah menyesal. Kau akan dipenjara seumur hidup. Tidak, Chu Tianqi. Melakukan pembunuhan berencana. Yang menantimu selanjutnya adalah pengadilan hukum. Ayo pergi. Tidak, ayah. Aku salah. Aku pewaris grup Jianghe. Kalian tidak bisa membawaku pergi. Tidak. Aku salah, ayah. Ayah? Bagus, kau baik-baik saja. Kukira aku takkan pernah melihatmu lagi. Jangan khawatir, ayah baik-baik saja, kan? Ini terlalu berbahaya. Bagaimana bisa kau pergi sendirian? Anak tak terdidik, salah ayah. Anakku sendiri kubiarkan bertindak sendiri. Kakak Tianqi. Kuharap dia baik-baik saja di penjara, menjadi baru.